Bab 71. Nama, Sekretaris Pria Pribadi Terkuat Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Kamu sendiri yang mengatakannya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Sambil mengangkat bahunya, Chen Hao pertama kali menyebutkan dirinya sendiri dari semuanya. Jika tidak, cepat atau lambat dia harus menemukan masalahnya sendiri sesuai dengan karakter Yang Hu. Jadi sekarang Chen Hao pertama-tama keluar dari masalah ini. Ketika Yang Hu bereaksi, dia tidak akan memiliki hubungan dengannya untuk waktu yang lama. Sejujurnya, pikiran pertama Yang Hu ketika mendengar Chen Hao mengatakan hal seperti itu adalah bahwa hal itu tidak mungkin, tetapi Chen Hao mengatakan itu sangat serius. Namun, jika dipikir-pikir, apa yang dikatakan Chen Hao tidak masuk akal. Berapa banyak orang yang berani pindah ke kota Xinhe? Berapa banyak jari yang bisa Anda hitung? Terlebih lagi, jika Anda dapat merasakan diri Anda secara menyeluruh, dan memulai dengan begitu cepat dan akurat, itu hanyalah seekor naga penyeberangan sungai. Apakah itu terlalu kuat? Namun, di depan Chen Hao, Yang Hu tidak menunjukkan pikirannya. Sambil mencibir, senyuman tipis muncul di wajah Yang Hu, tetapi bagaimana saya bisa percaya bahwa Anda tidak dengan sengaja memprovokasi hubungan antara Han Guang dan saya? Bagaimana Anda, seorang sekretaris sebuah perusahaan pakaian dalam kecil, memiliki kemampuan yang begitu hebat? Saya tidak hanya tahu bahwa saya dalam masalah sekarang, tetapi juga tahu tentang Han Guang. Bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Petik 2. Senyuman di wajah Yang Hu cemerlang, dan ekspresi penasaran di wajahnya tepat, seolah-olah dia sangat penasaran. Chen Hao mencibir, mengambil bel di atas meja dan mengocoknya. Suara bel yang jelas dengan cepat menyebar. Mungkin karena bunyi bel, para pramusaji yang sudah lama bersiap langsung mendorong tangannya untuk menarik mobil keluar dari pintu. Chen Hao menemukan ada begitu banyak pelayan yang berdiri di luar pintu pada suatu waktu. Berkat Yang Hu tidak memanggil pelayan, jika tidak, pengaturan Chen Hao tidak dapat terwujud dengan sempurna. Ketika para pelayan membereskan semuanya, Chen Hao tiba-tiba mengetuk meja dengan tidak puas. Hei, kenapa? Kenapa? Apa kamu tidak melihat 3 orang di sini? Apa maksudnya memakai 2 pasang pisau dan garpu? Ketidakpuasan juga mengejutkan pelayan. Anda tahu, Yang Hu tidak tahu berapa kali dia datang ke sini. Itu selalu makan ganda, tapi ada apa dengan dia? Meskipun staf senior hotel memiliki sikap yang baik, mereka tidak mudah marah, sehingga mereka mengerutkan kening dan bertanya, "Permisi, Pak, ini dia." Pergi dan ambil yang lain sesuai dengan konfigurasi ini. Tanpa menunggu pelayan selesai, Yang Hu langsung menyela. Namun, karena bos yang telah mengatakan sesuatu, pelayan itu tidak berkata apa-apa lagi. Dia menundukkan kepalanya dan berkata ya dan langsung pergi. Setelah pelayan pergi, Yang Hu mengangkat kepalanya dan memberi isyarat kepada Chen Hao untuk menjawab pertanyaannya. Seperti yang Anda katakan, saya hanyalah seorang sekretaris kecil. Tentu saja, seorang sekretaris memiliki saluran sekretaris. Meskipun tidak memiliki informasi sebaik Anda para bos besar, ini kurang lebih efektif. Chen Hao tidak menjawab pertanyaan orang lain secara langsung, dan jawaban mengelak ini jelas membuat Yang Hu sangat tidak puas, tapi bagaimana dengan ketidakpuasan? Lagi pula, Chen Hao tidak bermaksud memberitahu dia berita apapun, karena dia tidak tahu gelombang. Lagi pula, aku sudah memberitahumu apa yang aku tahu. Percaya atau tidak, kemarilah, Direktur Sun, cobalah makanan biasa bos Yang. Tut, lihat, steak, tenderloin, enak. Sambil membantu Sun Feifei menarik kursi yang bagus, dia membawakan steak di depan Yang Hu untuk Sun Feifei. Chen Hao masih linglung. Melihat tindakan Chen Hao, Yang Hu, yang selalu tidak bisa mentolerir pasir di matanya, sedang tidak berminat untuk mengambil alih Chen Hao. Bagi Chen Hao, itu adalah makanan yang menyenangkan. Bagi Sun Feifei, itu adalah makanan yang mendebarkan. Bagi Yang Hu, itu adalah makanan yang hambar. 3 orang mengelilingi meja, suasana makan tidak sama. Setelah makan dan minum secukupnya, Chen Hao memiringkan kepalanya dan memandang Yang Hu. Apakah kamu tidak tahu bos yang punya hal lain? Jika tidak, kita akan pergi dulu. Petik 2. Saat Chen Hao hendak pergi, Yang Hu tertawa. Tuan Chen, saya tidak tahu apakah itu ingatan buruk saya atau ingatan buruk Anda. Begitu Anda memasuki pintu, apakah Anda ingin pergi sekarang? Apakah Anda pikir ada hal yang bagus? Petik 2. Oh,
Apakah bos yang ingin saya tinggal dan meminta saya melakukan pekerjaan perawatan kesehatan yang besar di sore hari? Chen Hao baru saja selesai, Sun Feifei mencubit Chen Hao tanpa meninggalkan jejak apapun perawatan kesehatan besar yang Anda lakukan. Tidakkah kamu melihat bahwa kamu masih berdiri di sini? Tuan Chen benar-benar bercanda. Yang Hu tertawa 2 kali, mengulurkan tangannya dan bertepuk tangan. Saat Ba bertepuk tangan, pintu kaca buram di lantai 8 terbuka, dan 7 atau 8 pria kuat berpakaian keamanan berjalan masuk perlahan. Mereka memakai tongkat karet hitam di pinggangnya, dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Mereka terlihat seperti robot. Tuan Chen memukul saya dengan tongkat, dan saya tidak mengandalkan Anda. Selama Anda bisa melewati tingkat keamanan, kami akan menghapus semuanya sebelumnya. Awalnya, Chen Hao berpikir bahwa apa yang dia katakan seharusnya bisa menakuti Yang Hu. Sekarang, sepertinya kata-kata ini meninggalkan kesan pada Yang Hu. Namun, ketika Yang Hu mendapat informasi tersebut, dia tidak bermaksud melepaskan Chen Hao. Sekarang sepertinya Yang Hu datang untuk menyelesaikan buku besar. Chen Hao, bukan tidak mungkin bagiku untuk melepaskanmu, tapi ada permintaan kecil. Mengangkat tangannya untuk menghentikan penjaga keamanan yang siap mendekat, Yang Hu sepertinya secara tidak sengaja mengajukan permintaannya sendiri, dan Chen Hao mendengar ini, dengan senyuman di dalam hatinya. Ini sudah waktunya, sepertinya Yang Hu belum melepaskan perhatiannya pada Sun Feifei. Jika kamu tidak melanggar batasku, kamu tidak dapat mempertimbangkan apa yang kamu inginkan. Chen Hao tidak bermaksud untuk takut pada penjaga keamanan ini, tapi dia sedang memikirkan bagaimana membiarkan Yang Hu menyingkirkan perhitungan kecil ini di dalam hatinya, dan kemudian membiarkan Yang Hu berkonsentrasi mencari masalah Han Buang dan melihat mereka menggigitnya, anjing. Mendengar ini, senyuman di wajah Yang Hu menjadi semakin cemerlang, tetapi sebelum dia bisa tertawa, Chen Hao sudah mengacungkan jari telunjuknya, tetapi jika itu istriku, maka kamu tidak perlu mengatakannya. Mata Yang Hu menjadi konyol dalam sekejap, dan mata Sun Feifei membelalak. Lalu dia meletakkan kakinya di bawah meja dan menginjak Chen Hao. Tapi bagaimana Chen Hao bisa dengan mudah diinjak olehnya? Haha, haha, aku belum pernah dengar kalau Nona Sun sudah punya suami. Ini sangat memalukan. Sejauh ini, Yang Hu Gen tidak mengetahui apapun tentang suami Sun Feifei. Kapan Chen Hao menjadi suami Sun Feifei? Matanya beralih ke Sun Feifei dan menatap wajah merah Sun Feifei. Yang Hu menyadari bahwa itu mungkin hanya kesenangan diri Chen Hao. Menurutku itu bukan ide Tuan Chen, kan? Nada suara Yang Hu sedikit mengancam. Segalanya secara bertahap menjadi tidak terkendali. Saat pertama kali membawa Sun Feifei ke sini, Yang Hu sangat ingin bersikap lembut. Namun dengan kemunculan Chen Hao, segalanya menjadi tidak terkendali. Dia tidak ingin mengeluarkan banyak tenaga, tapi apa hasilnya? Yah, siapa yang tahu? Setelah melihat secara umum penjaga keamanan di sekitar, mereka seharusnya berada pada level yang sama dengan 4 orang yang digulingkan sebelumnya. Baik dari segi konfigurasi maupun pakaiannya, mereka tidak jauh berbeda dengan keempat orang itu. Dengan kata lain, orang-orang ini seperti penjaga keamanan swasta Yang Hu. Selama Chen Hao berani melakukan sesuatu yang berbeda, orang-orang ini pasti akan langsung muncul. Jika itu Chen Hao sendiri, bahkan jika dia bertarung dengan orang-orang ini, Chen Hao tidak takut sama sekali, tapi sekarang. Dengan Sun Feifei di sisinya, Chen Hao benar-benar tidak berani bertarung dengan Yang Hu, dan dia tidak ingin memperlihatkan kekuatannya dalam waktu sesingkat itu. Meskipun dia telah membunuh 4 penjaga keamanan, itu hanyalah tindakan yang tidak berdaya. Terlebih lagi, Chen Hao tidak ingin Sun Feifei mengetahui bahwa kekuatan bertarungnya sangat eksplosif. Ayolah, Bos Yang, kali ini, demi informasi yang saya sampaikan kepada Anda, kami tidak akan mengubah pegunungan hijau dan perairan hijau kami. Anda harus lebih memperhatikan urusan Han Buang, daripada mengkhawatirkannya, begitu banyak dengan sekretaris kecil sepertiku di sini. Lalu Chen Hao melambaikan tangannya, membawa Sun Feifei dan pergi keluar. Melihat Chen Hao berani berbicara dengan Yang Hu seperti ini, Sun Feifei tidak bisa bereaksi. Dia telah ditarik keluar ruangan oleh Chen Hao, tapi dia belum pulih. Chen Hao merasa lega dan menarik Sun Feifei ke dalam lift. Ketika dia pergi, semangat Chen Hao telah terangkat ke puncak. Selama Yang Hu berani melakukannya, dia pasti bisa melepaskan Yang Hu. Tapi untungnya, Yang Hu masih tidak tahu harus berbuat apa,
sepertinya kejadian baru-baru ini benar-benar membuat Yang Hu sangat tidak berdaya. Bahkan dia percaya dengan apa yang saya katakan. Petik 2. Sun Feifei menyentakkan tangan Chen Hao, lalu bertanya dengan heran. Chen Hao mengangkat bahunya dan tampak tidak bersalah. Apakah kamu benar-benar berpikir aku bisa mendapatkan informasi yang akurat seperti itu? Kakak perempuan, aku hanya seorang sekretaris. Aku bukan Raja Surga, dan aku tidak memiliki kekuatan sihir seperti itu. Kata-kata Chen Hao tidak dimaksudkan untuk itu, didengar oleh Yang Hu. Sekarang dia harus membiarkan Sun Feifei mengubah pandangannya tentang dirinya sendiri. Kalau tidak, hanya kejadian yang terjadi di aula lantai 8 saja yang pasti bisa membuat wanita pintar ini memikirkan sesuatu. Fakta membuktikan bahwa perkataan Chen Hao masih mempunyai pengaruh. Bagaimana kamu tahu begitu banyak hal? Setelah sekian lama, semuanya menipu Yang Hu. Chen Hao mengangkat alisnya dan tidak berbicara, sementara Sun Feifei tenggelam dalam meditasi. Dengan alisnya yang bergetar, ekspresi, begitulah, muncul di wajahnya satu demi satu. Saya katakan, jika apa yang Anda katakan salah, itu dapat menjelaskan mengapa Anda mengetahui begitu banyak hal, seperti yang diperhitungkan oleh orang lain, komite partai provinsi, dan sebagainya, yang semuanya dibuat oleh otak Anda sendiri. Ya, tentu saja. Chen Hao memukul telapak tangannya dengan kepalan. Dia merasa lega, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, "Ah, wanita pintar memang berbeda." Mereka bahkan menginginkan hal-hal ini. Mereka bagus. Dipuji oleh Chen Hao, hati Sun Feifei secara alami bahagia, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Sebaliknya, dia bersenandung dingin dan memasang tampang angkuh. Mengingat kerja kerasmu, kamu datang jauh-jauh dari rumah sakit untuk menyelamatkanku. Kali ini, aku tidak terlalu peduli padamu. Bagus. Di permukaan, sepertinya dia langsung setuju, tetapi di dalam hatinya, Chen Hao tidak bisa menahan tawa pahit. Ini bukan hanya kerja keras, tapi aku melompat turun dari lantai 5, dan berlari. Sepanjang jalan, terlepas dari lukaku yang retak, kamu hanya berkata dengan keras, bahkan tidak mengucapkan terima kasih, bagaimana bisa ada hal yang begitu sederhana. Namun, Chen Hao tidak mengucapkan kata-kata ini, karena dia berlari jauh-jauh untuk menyelamatkan Sun Feifei. Hal seperti ini tidak enak untuk dikatakan. Bahkan jika dikatakan kepada Sun Feifei, itu akan membuat Sun Feifei berpikir bahwa dia memiliki motif tersembunyi dan mungkin tidak mempercayainya. Lebih baik dia menebak dan memikirkan jawabannya selama menurutnya masuk akal. Memikirkan hal ini, suasana hati Chen Hao jauh lebih santai. Ketika Anda keluar dari Triumph Hotel, itu adalah waktu terpanas di luar. Saat itu pukul 1 atau 2 siang di musim panas. Itu tidak sebanding dengan musim lainnya. Saat Anda keluar pada musim seperti ini, mudah untuk menghilangkan lapisan kulitnya. Mereka berjalan menyusuri tempat teduh di bawah atap, berusaha mencari tempat di mana mereka bisa tinggal sebentar dan menghindari sinar matahari. Namun sepertinya tidak ada kedai jajanan atau kedai kopi di jalan ini. Melihat ini, Chen Hao melepas bajunya dan menaruhnya di kepala Sun Feifei, menyamar sebagai payung kecil. Dia mengenakan rompi dan punggungnya hangus oleh sinar matahari. Melihat aksi Chen Hao, meski cuaca panas, Sun Feifei seperti makan es loli. Tidak hanya dingin, tapi juga manis. Faktanya, terkadang memang seperti ini. Seberapa besar seorang pria menyukai seorang wanita bukan hanya tentang berapa banyak hadiah yang dia berikan di tahun baru atau berapa banyak kata-kata manis yang dia ucapkan, tetapi juga tentang seberapa besar dia merawatnya dan apakah dia memberikan perhatian terdalam padanya ketika dia membutuhkannya, dia yang paling. Jelas sekali, Chen Hao melakukannya, dan dia melakukannya dengan sangat baik, setidaknya dia telah merebut hati Sun Feifei, tapi Chen Hao sepertinya tidak menyadarinya. Faktanya, bahkan jika ada wanita yang dia kenal atau kenal datang, Chen Hao mungkin akan melakukan tindakan seperti itu, tetapi dia tidak akan melakukannya secara alami. Ketika Sun Feifei mendengus, dia berkata, "Sebaiknya tinggalkan aku sendiri dan berhati-hatilah untuk berjemur." Sambil tersenyum, Chen Hao menunjuk ke sebuah kafe di sudut jalan dan berkata, "Ya, sekarang kamu dan aku tidak perlu kecoklatan." Ketika Chen Hao dan Sun Feifei memasuki kedai kopi, mereka secara alami merasa nyaman dan dapat beristirahat. Kondisi mereka sangat baik, dan Yang Hu adalah kebalikan dari mereka. Sejak melihat Chen Hao pergi, Yang Hu tidak bisa tenang lagi,
karena kata-kata Chen Hao terus terngiang-ngiang di benaknya. Meskipun dia sudah mengatakan pada dirinya sendiri bahwa kata-kata Chen Hao mungkin menipu dirinya sendiri, kata-kata Chen Hao terdengar di telinganya. Itu seperti suara Epimetheus yang membujuk untuk membuka kotak Pandora. Bagaimana jika Han Guang benar-benar ingin menjadi dirinya sendiri? Bagaimana jika itu? Sambil menggelengkan kepalanya dan mengabaikan tatapan terkejut para pelayan, Yang Hu merapikan pakaiannya dan meninggalkan Hotel Kemenangan. Setelah dia meninggalkan Hotel Kemenangan, dia memilih arah yang berlawanan dengan Chen Hao. Bagaimanapun, dia adalah orang besar dengan uang dan kekuasaan. Tentu saja, Yang Hu juga memiliki mobil khusus untuk menjemputnya saat bepergian. Jadi, dalam waktu kurang dari setengah jam, Yang Hu sampai di pintu bangsawan. Melihat Yang Hu muncul, penjaga keamanan di pintu juga kaget. Anda tahu, meskipun Sun Jue memiliki sebagian saham Yang Hu, dia selalu bersikap laissez-faire, tetapi hari ini adalah. Beritahu Lan Xiu bahwa saya di sini. Jika dia tidak datang menemui saya, beritahu dia secara langsung, lalu Sun Jue tidak perlu terus mengemudi. Mampu mengatakan hal seperti itu di Sun Jue sudah menunjukkan bahwa Yang Hu sangat marah. Keluarga Yang Hu memiliki bisnis besar, jadi wajar saja dia tidak peduli apakah gym tersebut tutup atau terbuka. Tapi Lan Xiu berbeda. Lan Xiu masih mengandalkan tempat ini untuk mendapatkan uang untuk makan. Mungkin mengerti bahwa Yang Hu sedang marah, jadi kurang dari 3 menit, Lan Xiu muncul di depan Yang Hu. Yo, bos yang benar-benar punya waktu luang di sela-sela kesibukannya saat dia datang ke sini hari ini. Ayo, ikut aku dan minum. Ayo ngobrol. Lan Xiu yang berdandan tebal, berpikir bahwa Lan Xiu tidak menghabiskan seluruh waktunya bersama Han Guang, suasana hati Yang Hu menjadi semakin mudah tersinggung. Jika kita menempatkannya di masa lalu, Yang Hu masih perlu mempertimbangkan keberadaan Han Guang. Tapi karena Chen Hao memberikan begitu banyak kemungkinan, Yang Hu tidak mau lagi menanggung penghinaan karena Han Guang. Karena pihak lain ingin menjadi dirinya sendiri, mengapa mereka harus tetap inferior? Faktanya, saat ini, meskipun Yang Hu tidak mengakuinya, perilakunya menunjukkan bahwa perkataan Chen Hao masih memiliki pengaruh tertentu pada dirinya. Tidak mengherankan jika otak Yang Hu tidak cukup pintar, atau dia ditipu oleh Chen Hao begitu saja. Alasan utamanya adalah posisi Yang Hu sangat tinggi, dan dia masih bisa menyerangnya saat ini. Siapa yang dapat melakukannya kecuali mereka yang memiliki kedudukan lebih tinggi? Apakah itu Chen Hao? Pada awalnya, Yang Hu memang berpikir demikian, dan perilaku Chen Hao lebih cenderung menyerangnya, tetapi satu hal adalah identitas Chen Hao. Sebagai sekretaris pria di sebuah perusahaan pakaian dalam, Yang Hu benar-benar tidak percaya pihak lain memiliki kekuatan untuk menyerangnya. Dalam kasus seperti itu, kesimpulan Chen Hao sangat dapat diandalkan. Argumen Chen Hao juga merupakan suatu kebetulan. Awalnya, Yang Hu adalah orang yang sangat mencurigakan dan memiliki chauvinisme laki-laki yang sangat serius. Bagaimanapun, para gangster datang selangkah demi selangkah sebelumnya. Jika kecurigaan mereka tidak cukup serius, Yang Hu sudah terjual di tengah jalan. Soal chauvinisme laki-laki, siapa yang percaya kalau para gangster tidak punya chauvinisme laki-laki? Setelah duduk di kantor, Lan Xiu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Yang Hu yang sedang mengganti kaki kiri dan kanannya. Lan Xiu menuangkan secangkir teh untuk Yang Hu dengan santai, lalu bertanya, "Ada apa denganmu di sini, kan?" Bodoh sekali tinggal bersama Yang Hu begitu lama, jika dia tidak bisa memahami kebiasaan kecil Yang Hu. Apakah kamu melihat Han Guang baru-baru ini? Yang Hu langsung pada pokok permasalahan. Ketika dia mendengar kata-kata Yang Hu, tindakan Lan Xiu menuangkan teh membeku sesaat, dan hatinya dipenuhi dengan perasaan bahwa dia tidak tahu apa itu. Apakah dia hanya sekedar ikatan dengan orang-orang ini? Han Guang bertanya pada dirinya sendiri tentang Yang Hu, dan Yang Hu bertanya kepadanya tentang Han Guang. Memikirkan hal ini, Lan Xiu juga merasa tidak berdaya, dan cangkir di tangannya terjatuh dengan keras. "Aku menjadi apa di matamu? Jika kamu ingin pergi ke Han Guang, pergilah ke dia sendiri. Mengapa bertanya padaku?" Petik 2. Yang tidak diketahui Lan Xiu adalah kata-katanya membuat Yang Hu, yang sudah sangat kusut, dengan cepat menentukan sesuatu. Apakah Lan Xiu sepertinya mengetahui sesuatu, tapi tidak ingin mengatakannya pada diri sendiri. Seperti yang diketahui semua orang, Lan Xiu hanyalah seorang wanita kecil yang pemarah, yang tidak ada hubungannya dengan apa yang dia pikirkan.
Apakah kamu bergandengan tangan dengannya untuk melawanku? Yang Hu meraung marah di tempat, sementara Lan Xiu dikejutkan oleh raungan Yang Hu. Dia tercengang saat itu juga. Dia tahu bahwa sikap Yang Hu sepertinya sedikit ekstrim, jadi dia berkata dengan ekspresi datar, "Maaf, ada banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Jika aku membuatmu takut, aku akan minta maaf. Kamu, ada apa denganmu? Apakah ada urusan penting dengan Han Guang?" Mungkin permintaan maaf Yang Hu membuat Lan Xiu menyadari betapa seriusnya masalah ini. Setelah Yang Hu meminta maaf, Lan Xiu tidak terlalu peduli. Sebaliknya, dia bertanya, apakah ada terlalu banyak hal akhir-akhir ini yang membuatmu merasa tidak nyaman? Kalau tidak, datanglah kepadaku di malam hari dan aku akan memijatmu. Petik 2. Yang Hu sangat lelah dan melambaikan tangannya. Dia memang memiliki beberapa kesalahan. Katakan saja padaku di mana Han Guang berada. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengannya. Tapi dia tidak datang kepadaku selama beberapa hari. Sepertinya dia akan mundur dari atas. Bukankah dia sedang terburu-buru untuk melakukan persiapan? Jadi komunikasi denganku menjadi lebih sedikit. Faktanya, Lan Xiu tidak datang kepadaku. Tidak banyak keluhan tentang hal ini, karena dari awal hingga akhir, dia sangat jelas tentang identitasnya. Dia seorang junior, tidak peduli Yang Hu atau Han Guang, karena dia masih junior, dia harus memiliki pengetahuan diri sebagai junior. Setelah Yang Hu mendapat berita itu, dia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang dikatakan Chen Hao. Demi menjadi superior, dia tentu saja ingin menjalin hubungan yang jelas denganmu, seorang gangster. Setelah mendapat kabar dari Lan Xiu bahwa Han Guang sudah lama tidak menghubunginya, Yang Hu semakin yakin bahwa kabar yang diberikan oleh Chen Hao kemungkinan besar akan dimenangkan. Memikirkan hal ini, Yang Hu memiliki sedikit ketakutan terhadap Chen Hao. Seorang pria dengan informasi akurat bersedia untuk tinggal di sebuah perusahaan pakaian dalam kecil. Jika pihak lain tidak punya ide lain, dia tidak akan percaya bahwa dia membunuh Chen Hu. Dengan cara ini, hanya ada satu kemungkinan. Chen Hao kemungkinan besar adalah naga dari luar, dan kemungkinan besar terkait dengan Han Guang, yang dapat menjelaskan mengapa Chen Hao mengetahui keberadaan Han Guang. Tetapi mengapa pihak lain memberitahunya bahwa Han Guang sedang menjebak dirinya sendiri? Ini adalah masalah yang belum dijelaskan oleh Yang Hu hingga saat ini. Jika Chen Hao terhubung dengan Han Guang, bukankah merupakan pengkhianatan jika Chen Hao memberitahunya tentang Han Guang? Menggosok dagunya untuk waktu yang lama, Yang Hu tidak menemukan solusi yang tepat. Melihat Yang Hu kesal, seolah-olah dia benar-benar menghadapi hal yang sangat menyusahkan, karena pada awal sikap Yang Hu dan sangat marah, Lan Xiu juga sedikit tidak berdaya menghela nafas, lalu bangkit untuk melakukan sisi Yang Hu, apa yang bisa kamu katakan padaku? Harus dikatakan bahwa Lan Xiu, sebagai seorang junior, masih memiliki kemampuannya sendiri. Kalau tidak, bagaimana dia bisa terpesona oleh Han Guang dan Yang Hu? Yang Hu tidak tahu harus mulai dari mana. Dia tidak bisa memberitahu Lan Xiu bahwa ada anak laki-laki tak dikenal yang memberitahunya bahwa Han Guang ingin memperbaiki dirinya sendiri, dan itu karena Lan Xiu sendiri. Melihat Yang Hu menolak mengatakannya, Lan Xiu juga tidak memaksa Yang Hu, mengulurkan ujung jari telunjuknya yang ramping di alis Yang Hu. Kerutannya sedikit demi sedikit halus, meskipun tidak ada yang dikatakan, namun tindakannya tidak terlihat membuat hati Yang Hu mengalir. Api jahat menyala, menoleh untuk melihat pintu kantor yang tertutup. Yang Hu menoleh ke Lan Xiu di bawah tubuhnya. Untuk sesaat, ruangan itu dipenuhi cahaya musim semi. Ketika beberapa petugas keamanan yang berdiri di dekat kantor mendengar suara yang datang dari kantor, mereka semua membersihkan wajah dan mundur keluar tanpa meninggalkan jejak apapun. Ngomong-ngomong, mereka juga menjaga perempatan menuju kantor, agar orang lain tidak bisa mendekat. Tepat ketika Yang Hu pergi ke Zunjue untuk mencari masalah Han Guang, dia bertemu dengan tamu tak terduga di cabang Jiangbei. Saya tidak tahu apakah hembusan angin itu membawa Anda ke cabang kecil Jiangbei ini. Melihat Han Guang, Ma Boren juga berhati tegang. Chen Hao hanya berkata pada dirinya sendiri bahwa seseorang akan datang kepadanya. Masalah, tidak menyangka kalau masalah ini langsung muncul. Tampaknya rumor tentang hubungan Yang Hu dengan provinsi tersebut tidak salah. Han Guang adalah Kepala Departemen Keamanan Publik Provinsi, anggota Komite Partai Provinsi, dan kandidat kuat untuk ketua kedua Komite Partai Provinsi. Jika Han Guang adalah seekor harimau besar, bukankah Ma Boren adalah anjing lokal? Dan paparazi.
Meskipun Maboren bisa bertarung dengan Yuan Jianjun di depannya, dan bahkan membantahnya di depan sutradara Sun, dia benar-benar tidak berani mengatakan apapun di depan Han Guang. Saya mendengar bahwa distrik Jiangbei baru-baru ini memecahkan kasus perampokan besar-besaran dan membunuh 4 raja pengasingan di Tiongkok. Benarkan, dalam hal ini, Anda Maboren adalah yang terbaik. Saya akan melamar setelah saya kembali untuk melihat apakah saya dapat memindahkan Anda ke biro kota. Sungguh salah jika orang berbakat seperti Anda tetap berada di biro cabang. Tanda seru, permohonan, ini adalah permohonan yang tulus. Dibandingkan dengan kekuatan Sun Yaoyang di belakang punggungnya, Han Guang mengeluarkan kue besar. Namun ada pepatah yang mengatakan bukan hanya kue tapi juga bom yang jatuh dari langit. Jika Maboren ingin memakan pai tersebut, ia harus mempertimbangkan apakah pai tersebut panas atau tidak. Jadi Maboren tidak langsung menjanjikan Han Guang, tapi mengajak Han Guang ke cabang sambil tersenyum. Bawa saja Han Guang ke kantor, segera seseorang di bawahnya diam-diam memberitahu Maboren bahwa Yuan Jianjun akan datang. Mendengar nama Yuan Jianjun, Maboren mengerutkan kening tanpa meninggalkan jejak apapun. Sebelum dia menyuruh anak buahnya untuk menghentikan Yuan Jianjun, ledakan tawa datang dari luar. Han Ting, kenapa kamu tidak memberitahuku kapan dia ada di sini? Sebagai ular lokal, aku harus memperlakukanmu dengan baik, bukan? Dengan jatuhnya suara itu, Yuan Jianjun berseragam polisi sudah masuk ke dalam kantor, diikuti oleh 2 polisi. Melihat momentum Yuan Jianjun yang berapi-api, Han Guang juga mengerutkan kening. Melihat Han Guang mengerutkan kening, Yuan Jianjun juga berada di jantung rahasianya, tetapi tidak mungkin, dia tidak berani datang dengan cepat. Tepat setelah mendengar berita bahwa Han Guang pergi ke cabang Jiangbei, Yuan Jianjun segera membiarkan pengemudinya mengemudi sampai ke cabang Jiangbei bersamanya. Sekarang Direktur Sun dari Departemen Investigasi Kriminal Departemen Provinsi sangat mengapresiasi Maboren. Sekarang jika Maboren diizinkan untuk menunjukkan wajahnya di depan Han Guang lagi, dia mungkin tidak dapat menghabiskan seluruh waktunya mengembara. Kapan kamu bisa mengubah momentum kakakmu? Menurutmu jam berapa sekarang? Atau apakah kamu pikir kamu adalah Panglima Perang Republik Tiongkok? Petik 2. Han Guang secara alami tahu tentang Yuan Jianjun. Lagi pula, orang ini dipromosikan oleh dirinya sendiri. Faktanya, Yang Hu telah berkontribusi banyak. Namun, Yuan Jianjun sendiri tidak begitu jelas tentang hal itu. Dia mengira orang besar di biro kotalah yang menyukai bakatnya dan ingin dia berkontribusi untuk dirinya sendiri. Haha, ubah. Bukankah menyenangkan melihat sutradara Han? Yuan Jianjun tampak tersenyum canggung, tetapi cahaya di matanya tertuju pada Maboren. Ada sedikit rasa bangga dan jijik di matanya. Dia ingin memberitahu Maboren bahwa meskipun Anda memiliki hubungan baik dengan sutradara Sun, apa yang dapat Anda lakukan? Direktur Han dan saya bisa ngobrol seperti teman, bukan? Ayolah, jangan terlalu bersemangat. Melambaikan tangannya yang gemuk, Han Guang meminta Yuan Jianjun mencari tempat duduk. Saya mendengar bahwa kotak senjata di biro cabang Jiangbei sepertinya ada hubungannya dengan perampokan ini. Maboren merasa gugup saat dia datang. Benar saja, Han Guang tidak datang ke sini hanya untuk memberinya kesejahteraan. Berkat peringatan Chen Hao sebelumnya, dia siap secara psikologis. Setelah berpikir sebentar, dia menjawab, sebenarnya seperti ini. Pertama, dia meminta anak buahnya untuk membawa setumpuk file dan dengan hormat menyerahkannya kepada Han Guang. Kemudian Maboren berkata, kotak senjata ini adalah seorang pemuda bernama Yang Bao. Kami menemukan pistol M9AS di tasnya selama penggeledahan rutin. Awalnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Saya hanya menganggapnya sebagai kasus biasa, tapi yang terjadi setelahnya adalah kasus Lao Long Xiang. Keempat Raja Surgawi menggunakan senjata mematikan, juga memiliki M9, yang meningkatkan kewaspadaan saya. Belakangan, setelah dibandingkan, ternyata waktu penggunaan senjata tersebut hampir sama dengan waktu penggunaan badan senjata. Jadi menurutku pemuda bernama Yang Bao ini kemungkinan besar adalah mata dari 4 Raja Surgawi di Sungai Baru, yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan untuk memeriksa situasi, dan penangkapan Yang Bao dirasakan Wang bahwa segala sesuatunya mungkin bocor, jadi dia segera mengambil tindakan, yang menyebabkan perampokan. Han Guang mengangguk diam-diam. Sambil mendengarkan, seolah-olah dia sedang mendengarkan penjelasan Maboren tentang kasus tersebut, tetapi kenyataannya, dia mulai menghitung. Situasi saat ini,
situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi Yang Bao, jadi jika Anda ingin melakukan intervensi, Anda harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah tindakan tersebut pantas untuk dilakukan. Faktanya, Han Guang tidak terlalu berpikir untuk menganggap hal ini sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Peran Yang Hu tidak dapat diabaikan olehnya. Dengan Yang Hu, dia dapat melakukan banyak hal dengan lebih nyaman. Lagi pula, ada orang yang membantunya. Tapi meski tanpa Yang Hu, tidak terlalu buruk. Sebagai Direktur Departemen Keamanan Publik, siapa yang akan melanggar maksudnya? Dan Han Guang mengambil inisiatif untuk melakukannya, dan Yang Hu juga tidak menyadarinya. Seperti yang dikatakan Chen Hao, untuk mencapai puncak dengan lebih lancar, Han Guang sudah lama tidak melakukan hal ilegal semacam itu. Yang Hu adalah tipikal gangster. Tidak peduli seberapa putihnya dia tetaplah seorang gangster di mata Han Guang. Jelas merupakan pilihan yang sangat tidak bijaksana untuk terlibat dengan seorang gangster dalam waktu yang lama. Sedangkan bagi Yang Bao, pengaruh kasus senjata terhadap sistem keamanan publik sangat besar. Ma Boren menunjukkan wajahnya di depan sutradara Sun. Bayangkan saja, jika dia bisa meraih hasil panen dengan tangannya sendiri, apakah posisi teratas akan menjadi lebih mudah? Jadi sekarang Han Guang hanya ingin melihat apakah dia bisa memulai dari kasus Yang Bao dan mengeluarkan Yang Bao dari kasus tersebut. Jika berhasil, ia akan mengungkap kasus senjata palsu, yang dampaknya lebih besar daripada pendeteksian kasus senjata tersebut. Ngomong-ngomong, dia mungkin juga melibatkan beberapa lawan. Meski tidak bisa mengalahkan mereka sepenuhnya, hal itu juga akan menimbulkan sedikit masalah satu sama lain. Setelah mengkonfirmasi ide ini, Han Guang mengambil file tersebut dan membaliknya. Namun, ketika dia selesai membaca file-file ini, alisnya berkerut. Penampilan Ma Boren di luar dugaan Han Guang. Awalnya, dia ingin mengerjakan file tersebut untuk melihat apakah dia dapat menemukan beberapa masalah. Namun, setelah membacanya, Han Guang menemukan bahwa keseluruhan file tampaknya tidak memiliki cacat sama sekali, dan tidak ada masalah sama sekali. Dengan cara ini, segalanya akan menjadi sedikit sulit untuk ditangani. Setelah Yuan Jianjun melihat tindakan Han Guang, dia juga menyadari beberapa gagasan Han Guang. Direktur Han, menurutku kasus ini tidak benar. Selain bantuan Han Guang, kemampuan Yuan Jianjun juga menyumbang sebagian besar kelompok terdepan Ma Boren. Kalau tidak, dia tidak akan masuk kelompok terdepan di biro kota dan dengan cepat menstabilkan posisinya. Sekarang penampilan Yuan Jianjun tidak diragukan lagi telah menjelaskan banyak masalah, tetapi Ma Boren tidak dapat membandingkan lagu ini dengan cara apapun. Inilah perbedaan mendasar antara Yuan Jianjun dan Ma Boren. Ma Boren dipromosikan selangkah demi selangkah dari seorang polisi tua. Dia mengandalkan material aslinya dan sangat stabil di bawah kakinya. Yuan Jianjun telah duduk di kantor sepanjang waktu, bermain intrik. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang dia culik, jadi dia sampai pada titik ini. Akhirnya, dengan sedikit keberuntungan, dia langsung dipromosikan oleh Han Guang. Apa yang salah dengan putusannya? Han Guang juga berpura-pura tertarik. Sekarang dia merasa bahwa membicarakan Yuan Jianjun adalah keputusan yang sangat cerdas. Meski posisinya tinggi dan punya kekuatan besar, ada satu hal juga. Semakin tinggi dia berdiri, semakin banyak yang dia tahu, dia tidak berani terlalu lancang. Yuan Jianjun langsung membuat tempat itu menjadi sombong baginya. Ini seperti mempertanyakan berkas dan mencari masalah darinya. Han Guang tidak bisa melakukannya. Sebagai seorang pemimpin senior, Anda sangat terbuka untuk memberikan perhatian kepada orang-orang di bawah tangan Anda. Jika hal seperti itu menyebar, ada baiknya jangan bekerja keras sebagai ketua kedua komite partai provinsi dan jangan diganggu. Yuan Jianjun secara langsung membantu Han Guang menyelamatkan masalah ini. Yuan Jianjun juga melihat bahwa penampilan Han Guang tidak benar, jadi dia dengan ragu-ragu mengatakan bahwa jika Han Guang tidak ingin mencari masalah, dia akan membiarkannya begitu saja. Tapi bagaimana dengan Han Guang? Sejalan dengan gagasan ini, Yuan Jianjun mengucapkan kalimat sebelumnya, akan ada pertanyaan retoris Han Guang berikutnya. Pertanyaan retoris Han Guang membuat Yuan Jianjun menentukan suatu masalah, yaitu Han Guang benar-benar ingin berkontribusi dalam masalah ini. Yuan Jianjun juga senang mendapat penegasan seperti itu. Dia berada dalam dilema tentang bagaimana menangani urusan Yang Bao. Tanpa diduga, sutradara Han ingin membantu. Saya pribadi curiga kasus ini agak terlalu terburu-buru.
Kami tidak memiliki bukti bahwa M9 di tangan tahanan Yang Bao adalah senjata yang sama dengan M9 dari 4 tersangka, dan Ma bersikeras pada fakta ini, yang membuatku sangat sulit melakukannya. Kata-kata Yuan Jianjun sangat terampil. Dia tidak hanya memberitahu Han Guang harus mulai dari mana, tapi juga memberitahu Han Guang bahwa Ma Boren memanipulasi kasus ini. Bukankah itu kumpulan M9 yang sama? Han Guang sepertinya sedang merenung, tapi hatinya sedikit bahagia. Yuan Jianjun terlalu benar dalam emosinya. Meskipun Yuan Jianjun sedang membicarakan kasus ini, pada kenyataannya, Yuan Jianjun memberitahu Han Guang bahwa senjata di tangan Yang Bao dan senjata dari 4 Raja Surgawi tidak berada dalam kelompok yang sama. Bagaimanapun, pistol itu ditemukan dari tas Yang Bao. Itu fakta dan mereka tidak bisa mengubahnya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah mengurangi hukuman Yang Bao. Jika hukumannya dikurangi dan keseriusan kasusnya dikurangi, akan lebih mudah bagi Yang Hu untuk mengeluarkan Yang Bao dari penjara. Ma Boren mendengarkan dua orang bernyanyi bersama, tapi hatinya lebih dari sekedar cibiran. Benar saja, menurutnya pai yang jatuh dari langit itu tidak mudah untuk dimakan. Kali ini, niat Han Guang akhirnya terungkap, bukan. Setelah sekian lama, saya ingin memulai dengan Yang Bao. Faktanya, sejujurnya, melawan Han Guang bukanlah hal yang baik. Tapi ketika dia memikirkan cara misterius Chen Hao, Ma Boren takut. Melawan Han Guang mungkin akan kehilangan posisinya. Tapi jika dia bertarung melawan Chen Hao, dia mungkin tidak akan tahu kapan dia akan kehilangan nyawanya. Entah itu mencuri senjata dari kantornya secara diam-diam atau mengubah perampokan menjadi kasus pembunuhan dan perdagangan narkoba dalam kasus 4 Raja Surgawi, Ma Boren belum pernah mendengar cara-cara tersebut. Apalagi Ma Boren belum merasakan manisnya bekerja sama dengan Chen Hao. Setidaknya, perampokan tersebut telah memberikan keuntungan yang besar baginya, tak terkecuali para pencuri kecil yang melakukan kejahatan. Sekarang Ma Boren tidak bisa melihat pujiannya. Oke, Direktur Yuan, Anda boleh makan makanan tanpa pandang bulu, tetapi Anda tidak boleh berbicara omong kosong. Setengah bercanda, Ma Bowen menegakkan punggungnya dan membiarkan pinggangnya sedikit condong ke depan. Tidak peduli kamu atau aku, kita berdua tahu berapa banyak senjata selundupan yang ada di kota Xinhe. Kita tidak berbicara tentang tiruan bintang kecil 54 dan bintang hitam besar. Mereka tidak ada di meja sama sekali, dan tidak ada yang berani melakukannya, bawa mereka keluar. Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah menangkap banyak penjahat semacam ini, tapi kapan Anda bilang Anda melihat pistol gaya Amerika ini? Ma Boren bisa sampai ke situasi sekarang, bukan dengan dua mulut, bahan senjata asli selangkah demi selangkah. Jika dibiarkan Ma Boren berkata, Ma Boren bahkan bisa memberitahu orang-orang di tempat kejadian kapan dan di mana menangkap penjahat apa, tapi Yuan Jianjun bisa, Apa yang dia katakan tentang tahanan yang kami tangkap, sebenarnya menjijikkan bagi Yuan Jianjun. Berapa banyak kasus yang dia selesaikan, apalagi kasus yang dia selesaikan dengan Ma Boren. Jadi setelah Ma Boren mengucapkan kata-kata ini, Yuan Jianjun tidak mengucapkan sepatah kata pun saat itu, sementara Han Guang berkata sambil tersenyum, "Jangan marah, Direktur Ma. Bukankah kita sedang membicarakan kasus ini sekarang? Karena ini adalah diskusi, akan ada perselisihan dengan saya, sangat mustahil bagi tahanan manapun untuk melarikan diri, tetapi sama halnya, tidak ada orang yang tidak bersalah yang akan dirugikan." Petik 2. Ma Boren masih tahu bahwa dia akan mengambilnya jika sudah bagus. Di depan Han Guang, dia tidak memiliki basis yang kuat, jadi dia mengangguk dan setuju. Dan Han Guang, melihat sikap tegas Ma Boren, juga merasa hal itu sangat sulit. Dia bahkan telah menyerahkan pengelolaan Yang Bao. Karena Direktur Han mengatakan itu, maka saya akan mengatakan satu hal lagi. Ketika kita menangani kasus dan menyelesaikan kasus, kita semua memperhatikan satu bukti. Sekarang yang ingin saya tanyakan adalah Direktur Ma menyimpulkan bahwa Yang Bao ada hubungannya dengan kasus tersebut, 4 Raja Surgawi. Bagaimana dengan buktinya? Singkat kata, jika langsung menunjuk ke pokok permasalahan, Ma Boren tidak bisa berkata apa-apa meskipun ia mempunyai dasar yang kuat. Apa buktinya? Tidak ada bukti. Menurut semua orang, Yang Bao dan keempat Raja Surgawi menggunakan senjata yang sama, yaitu ada hubungan kriminal. Tapi masalahnya, tidak ada bukti. Tepat ketika Ma Boren tidak tahu harus berbuat apa, Sun Yaoyang dengan rambut putih muncul di pintu kantor. "Mengapa Direktur Han ada di sini?"
Tidak ada yang memikirkan kemunculan Sun Yaoyang, tidak hanya Han Guang dan Yuan Jianjun, tetapi juga Maboren. Melihat wajah kaget seluruh rumah, Sun Yaoyang juga tidak sopan. Sambil tersenyum, dia melangkah ke kantor, duduk di sofa di seberang Han Guang, dan mengangkat kepalanya. Mengapa kamu tidak membawakanku satu? Sejak dia kembali dari toilet, Chen Hao menjadi linglung dengan senyuman konyol. Sun Feifei terlihat marah. Dia menendang Chen Hao ke bawah meja dan bertanya dengan suara rendah, "Apa yang kamu tertawakan? Kelihatannya seperti orang bodoh. Tinggal di sini dan mengobrol dengan wanita cantik." Petik 2. Setelah ditendang, Chen Hao langsung pulih dari kesurupannya. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu Sun Feifei bahwa dia senang karena ikan besar itu akhirnya mengambil umpannya. Ketika Han Guang tiba di cabang Jiangbei, hal pertama yang dia tahu bukanlah Yuan Jianjun atau Maboren, melainkan Chen Hao. Ya, itu Chen Hao. Sejak mencapai kesepakatan kerjasama dengan Maboren, Chen Hao mencari seseorang untuk mengawasi keberadaan Maboren. Ia tidak berani menyerahkan nyawanya kepada Maboren secara langsung karena hanya 2 kalimat persetujuan lisan, sehingga ia telah mengambil beberapa tindakan. Pengawasan hanyalah cara sederhana. Kunci sebenarnya adalah monitor di kantor Maboren. Siapa sangka di kantor kepala polisi, ada orang yang berani menggunakan monitor keamanan di dalam. Chen Hao berani mengambil semua pistol yang dirantai di laci, apalagi memasang alat penyadap sederhana. Terlebih lagi, penyadapnya aktif 24 jam sehari, dan orang khusus memantau penyadap 24 jam sehari. Begitu ada gangguan, Chen Hao bisa langsung mengetahuinya. Faktanya, ketika Han Guang pergi ke cabang Jiangbei, Chen Hao telah menerima pesan dari orang-orang berikut yang menanyakan apa yang harus dilakukan Chen Hao. Saat itu, pesan Chen Hao adalah menunggu dan melihat apa yang terjadi. Namun, ketika Feng Dazuang secara pribadi menelepon Chen Hao dan memberitahunya bahwa ada sesuatu yang tidak beres, Han Guang siap memulai. Chen Hao segera menutup telepon dengan Sun Yaoyang dan memberitahunya bahwa seseorang ingin menerima pujian. Tentu saja, saat dia menelepon dengan Sun Yaoyang, Chen Hao mengatakannya dengan setengah bercanda. Jika tidak, menurut indera keenam Sun Yaoyang yang tajam, Chen Hao dapat memiliki jaringan informasinya sendiri untuk pertama kalinya. Setelah menerima kabar tersebut, Sun Yaoyang yang kebetulan berada di dekat distrik Jiangbei segera bergegas menuju cabang Jiangbei. Saat itu, Yuan Jianjun sudah bergegas ke sana. Oleh karena itu, lebih baik mengejar ketinggalan lebih awal daripada terampil. Saat Han Guang hendak melakukan upaya untuk urusan Yang Bao, Sun Yaoyang melompat keluar. Biarkan Sun Yaoyang dan Han Guang saling menggigit. Apakah menurut Anda Chen Hao bahagia? Hentikan, aku tidak percaya padamu. Setelah mata Chen Hao memutih, wajah Sun Feifei penuh rasa tidak percaya. Dia bisa melihat bahwa mulut Chen Hao berhutang, dan alasannya adalah karena orang-orang terlalu pelit. Ayo, istriku, ayo pulang. Chen Hao pindah ke sisi Sun Feifei dari sisi berlawanan dari Sun Feifei. Dia menempel di bahu Sun Feifei dengan ekspresi nakal di wajahnya. Faktanya, Chen Hao memiliki kepribadian ketika dia berperan sebagai nakal. Setidaknya di mata orang lain, itu benar-benar seperti bajingan. Sun Feifei, tersipu, melemparkan tangan Chen Hao ke samping. Siapa istrimu? Sedangkan untuk perempuan, mereka berkulit tipis. Ditambah dengan gadis yang pendiam, wajar jika mereka menjadi pemalu. Siang hari ini, Chen Hao datang jauh-jauh dari rumah sakit terlepas dari lukanya, dan dia juga menghindari hinaan Yang Hu. Sun Feifei masih sangat terharu. Terutama ketika dia menyadari bahwa luka di belakang Chen Hao retak dan bahkan berlumuran darah. Perasaan Sun Feifei di dalam hatinya, belum lagi, tertekan sekaligus terharu. Jika dia meneriakkan beberapa patah kata secara pribadi, Sun Feifei mungkin akan menyetujuinya. Tapi di tempat umum seperti itu, apa yang bisa dilakukan seorang gadis? Belum lagi tidak ada hubungan sama sekali di antara mereka. Jadi, tentu saja Sun Feifei sedikit kesal dan memukul Chen Hao. Chen Hao tertawa. Meski dipukul, lengannya di bahu Sun Feifei tidak bergerak. Kebisingan kedua orang itu segera menarik perhatian para penonton, dan mereka semua memandang mereka satu persatu. Awalnya, Sun Feifei sedikit malu. Sekarang dia dilihat oleh begitu banyak orang, dia menjadi lebih malu. Sikapnya juga sedikit dingin. Tolong tunjukkan rasa hormat. Mengapa kamu tidak mengatakan itu? Apa hubungan kita? Benar,
Bajingan Chen Hao sepertinya mengangkat alisnya, tindakannya melihat Sun Feifei mengerutkan kening, dan saat berikutnya dia sepertinya bangkit dan pergi. Melihat ini, Chen Hao dengan cepat meraih tangan Sun Feifei, selamat tinggal, apa, bercanda, hari ini ke rumahmu ke rumahku. Ketika dia secara tidak sengaja mengatakan topik seperti itu, para pemakan melon yang tidak mengetahui kebenarannya juga sangat penasaran. Sun Feifei dengan marah menginjak Chen Hao, lalu bangkit untuk pergi. Pada saat ini, Chen Hao meraih Sun Feifei dan hendak menariknya ke dalam pelukannya. Awalnya, Chen Hao ingin mengolok-oloknya. Sikap pemalu Sun Feifei begitu lucu hingga orang tidak tahan. Namun, sebelum dia berhasil, sebuah tangan tiba-tiba muncul di depannya, dan kemudian langsung menjepit pergelangan tangan Chen Hao. Maaf, Tuan, tolong lepaskan tangan wanita ini. Mengikuti tangan ini, Chen Hao menemukan seorang Asia cantik dengan kulit kuning. Mengapa Chen Hao tidak mengira dia orang Cina pada awalnya? Alasan utamanya adalah perasaan, ya, perasaan. Nyatanya, perasaan ini sungguh luar biasa. Hampir pada pandangan pertama, Chen Hao memastikan bahwa orang lain adalah orang asing, dan 90% dari mereka mungkin orang Jepang. Bagaimana jika aku tidak melepaskannya? Chen Hao tidak bisa melepaskan Sun Feifei hanya karena dua kalimat sederhana dari pihak lain. Dia hanya bercanda dengan Sun Feifei, siapa yang tahu bahwa dia memprovokasi hal yang tidak tahu baik atau buruk. Kebencian berasal dari darah dan tidak bisa dihilangkan dengan modernisasi. Meskipun Chen Hao tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain, dia membenci orang-orang dari negara pulau kecil itu. Jika kamu tidak melepaskannya, aku akan menemukan cara untuk melepaskanmu. Nada aneh dalam bahasa lisan masing-masing bisa menjelaskan banyak masalah. Sun Feifei tidak menyangka segalanya akan berkembang sedemikian rupa, dan dia sedikit terkejut sejenak. Adegan saat ini sedikit kacau, tangan kanan Chen Hao memegang tangan kiri Sun Feifei, sedangkan tangan kiri pemuda Jepang memegang tangan kanan Chen Hao. Melihat tangan kirinya memegang pergelangan tangannya, Chen Hao mau tidak mau memikirkan berita yang pernah dia dengar sebelumnya. Orang Jepang menggunakan tangan kirinya untuk tujuan tertentu. Ini adalah kebiasaan samurai Jepang. Beberapa samurai Jepang terbiasa menggunakan tangan kirinya untuk melatih keterampilan yang disebut menggambar pedang. Keterampilan ini lebih nyaman dan cepat menggunakan tangan kiri untuk mengerahkan kekuatan. Secara relatif, kekuatan tangan kiri mereka juga lebih besar. Dan pemuda di depannya terlihat lembut dan cantik. Dia tidak terlihat seperti seorang samurai. Namun, ide Chen Hao hanya ada kurang dari 3 detik, karena kekuatan pergelangan tangan orang lain pasti tidak sebanding dengan orang biasa. Chen Hao sama sekali tidak percaya bahwa orang lain adalah orang biasa. Apakah begitu? Sambil berpura-pura penasaran, gerakan tangan Chen Hao tidak berhenti. Dia meraih tangan kiri masing-masing dengan backhandnya. Dia tidak mempertimbangkan belas kasihan sama sekali. Dia muncul dengan kekuatan terbesar. Sun Feifei bahkan mendengar suara berderit dari tangan Chen Hao. Pemuda Jepang mungkin tidak menyangka tangan Chen Hao akan sekuat itu. Saat itu, wajahnya berubah saat dicubit. Sun Feifei melihat mereka akan bertarung dan dengan cepat memisahkan mereka dengan tangan kosongnya. Jangan lakukan itu. Apa yang bisa kukatakan? Sekarang Sun Feifei sudah membuka mulutnya. Chen Hao tidak bisa berkata apa-apa. Pemuda Jepang yang ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan Amerika Serikat pun dengan dingin melepaskan tangannya. Meskipun pihak lain dengan cepat menutupi pergelangan tangannya dengan mansetnya, Chen Hao masih melihat ada bekas tangan yang jelas di pergelangan tangan pihak lain. Saya bercanda, dia tidak tahu seberapa kuat dia. Jangan lihat wajah pria itu sekarang. Entah sudah berapa kali dia dimarahi dalam hatinya. Yang paling dibenci Chen Hao adalah orang yang berpura-pura menjadi pengganggu. Jika dia tidak ada di kafe sekarang, dia akan mulai bekerja satu sama lain. Pemuda Jepang harus memiliki temperamen yang baik. Setelah kehilangan yang kelam, dia tidak terburu-buru untuk membalas dendam. Sebaliknya, dia memandang Sun Feifei sambil tersenyum. Wanita cantik ini, jika Anda membutuhkan bantuan, Anda dapat memberitahu saya, terutama jika Anda diintimidasi oleh pihak lain, mohon jangan takut. Saya yakin masih ada beberapa orang saleh di jantung Tiongkok. Perkataan pemuda Jepang tidak hanya mendapat dukungan dari Sun Feifei, tetapi juga meningkatkan nilainya sendiri. Secara kasar dapat dipahami bahwa tindakan mereka mewakili keadilan, sedangkan ketidakpedulian orang lain terhadap tindakan Chen Hao adalah tidak adil. Dalam hal ini,
Chen Hao terdiam. Jepang kecil pandai dalam segala hal, tetapi sedikit bertele-tele, sepenuhnya mewarisi semangat kuno semacam itu. Oke, terima kasih. Sun Feifei pun menjawab dengan sopan, yang membuat para pemuda Jepang sangat senang. Namun, Sun Feifei menarik tangan Chen Hao dan meninggalkan kafe, yang membuat pupil mata pemuda Jepang itu mengecil. Lagi pula, apakah Sun Feifei masih menghadapi Chen Hao? Apalagi saat hendak pacaran, Chen Hao memberikan tatapan provokatif kepada pihak lain, yang membuat pemuda Jepang terlihat murung. Jingmu Jun, apakah kamu ingin aku mengirim seseorang untuk membunuh orang itu? Ketika Chen Hao dan Sun Feifei pergi, seorang pria berkaki anjing muncul di samping pemuda Jepang. Di permukaan, mereka tampak seperti manusia, tetapi punggung yang sedikit melengkung dan nada bertanya mengungkapkan identitas masing-masing. Tidak, aku tidak menyangka akan bertemu lawan tepat setelah aku tiba di kota Xinhe. Tentu saja, aku sendiri yang harus menghadapi lawan pertama, jadi jangan ikut campur lagi. Pria, parubaya yang mengenakan jas hitam dan rambut berkilau itu segera menganggukkan kepalanya. Pria muda yang dipanggil Jingmu itu menatapnya tanpa daya. Jiro, aku sudah mengatakannya berkali-kali bahwa ini di luar dan di Tiongkok. Tidak perlu membuatnya sama seperti di rumah. Ya, aku tahu. Punggung Murakami sedikit membungkuk lagi, dan Jingmu menghela nafas. Lalu dia duduk di posisi di mana Sun Feifei baru saja melakukannya. Melihat kopinya cangkir yang digunakan Sun Feifei, wajah Jingmu tampak lucu, wanita. Sun Feifei membawa Chen Hao keluar dari kedai kopi. Setelah berjalan 200 meter dalam satu tarikan napas, dia melepaskan Chen Hao lain kali akan makan camilan. Pihak lain adalah teman internasional. Jika kamu mendapat masalah dengan orang seperti itu, kamu pasti akan pergi ke pengadilan. Kembali ke belakang, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu mengacungkan jari di depan mata Sun Feifei. Aku baru tahu sekarang kamu tampaknya memiliki sedikit arti bagiku, bukan? Angkat alisnya, ekspresi nakal kecil. Chen Hao muncul lagi, dan dia tidak bisa berkata-kata saat melihat Sun Feifei. Bisakah kamu menjadi sedikit lebih normal? Sekarang kamu seperti bajingan lokal, bajingan, hooligan. Apakah kamu membenci orang seperti itu? Melihat Sun Feifei tidak bermaksud mengambil kembali tangannya, Chen Hao tentu saja tidak keberatan memegangnya. Saat mereka berjalan, mereka mengatakan itu seperti pasangan biasa yang sedang berjalan di luar. Mengenai masalah Chen Hao, Sun Feifei menatap Chen Hao dengan sepasang mata sehat. Apakah kamu tidak membencinya? Seperti orang seperti itu, menurutku kita tidak harus hidup di dunia ini, jika tidak maka hanya akan merugikan masyarakat. Petik 2. Mungkin itu pemikiran tentang bekas luka. Hati Sun Feifei dipenuhi dengan emosi. Matanya juga sedikit merah. Melihat ini, Chen Hao memeluk Sun Feifei. Meski tak menutup kemungkinan adanya kecurigaan makan tahu, namun niatnya tetap baik. Dia ingin menghiburnya, sedangkan aku tidak membencinya, karena kamu adalah aku atau orang seperti itu. Kemudian Chen Hao mulai tertawa, sementara Sun Feifei tersenyum, mengulurkan tangan untuk mendorong Chen Hao menjauh, dan memukul dadanya lagi. Sebagai seorang gadis, dia tidak memiliki banyak kekuatan. Tidak sakit atau gatal, tapi tidak ada bedanya. Saat malam tiba dan jumlah pejalan kaki di jalan berkurang, tentu saja suasananya sangat bagus. Tepat ketika Chen Hao siap memanfaatkan kemenangan dan melakukan ciuman yang dalam, suara hentakan udara datang dari belakang. Begitu wajah Chen Hao berubah, dia langsung memeluk Sun Feifei dan bersembunyi. Pada awalnya, Sun Feifei berpikir bahwa Chen Hao mencoba menghina dirinya sendiri, tetapi begitu dia melihat ke atas, dia ditekan oleh Chen Hao. Di sudut matanya, Yu Guang melihat bayangan hitam di kepalanya. Jaraknya hanya 2 jari dari lengan Chen Hao. Pihak lain tidak tahu apakah itu busur atau panah. Singkatnya, setelah Chen Hao menghindari panah pertama dan panah kedua, panah ketiga, keempat, dan kelima hampir terbang berturut-turut. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang tidak dapat bereaksi. Namun, itu hanya untuk orang biasa. Kelima anak panah ini tidak sulit bagi Chen Hao, tetapi kesulitan sebenarnya adalah Sun Feifei dalam pelukannya. Sun Feifei adalah orang biasa, yang tidak pernah mengalami pelatihan khusus atau tembakan. Jadi ketika dia melihat anak panah yang sangat tajam ini dimasukkan ke dalam tanah, ekornya masih gemetar. Seluruh orang menjadi linglung. Dibandingkan dengan reaksi Sun Feifei,
reaksi Chen Hao jauh lebih gesit dan cepat. Sebelum pihak lain menembakkan panah ke-6 dan ke-7, Chen Hao telah pergi ke tempat tersembunyi dengan Sun Feifei di punggungnya. Saya tidak tahu apakah itu teman di jalan. Mengapa ada rasa malu yang misterius? Adakah yang tidak bisa kami katakan? Sambil menghibur Sun Feifei, Chen Hao mencekik lehernya dan berteriak. Selain berusaha mengetahui posisi pihak lain melalui balasan pihak lain, ia juga ingin menarik perhatian orang yang lewat. Namun, setelah berteriak, Chen Hao menemukan bahwa lokasi yang dipilih oleh pihak lain sangat cerdik. Itu hanya di ujung jalan. Tidak ada toko dan tidak ada orang yang lewat. Selain itu, pihak lain tidak bermaksud menjawab pertanyaan Chen Hao sama sekali. Satu-satunya jawaban adalah 2 anak panah tajam. Anak panah tersebut menembus tempat sampah tempat Chen Hao bersembunyi. Ujung anak panah masuk ke tempat sampah, dan bagian atas anak panah keluar dari sisi yang lain. Melihat ini, Chen Hao bukanlah orang baik. Meskipun dia tidak tahu di mana pihak lain bersembunyi, dilihat dari kekuatannya, pihak lain jelas bukan peran yang sederhana. Tentu saja, ada kemungkinan lain pihak lain menggunakan mesin panah otomatis. Yang bisa dibeli oleh orang awam adalah mereka tidak memiliki kekuatan untuk membuat panah tembus seperti itu. Namun, meskipun panah militer dapat mencapai kekuatan tersebut, itu juga tidak dapat digunakan oleh orang biasa. Entah itu tali busur atau hentakan ketapel, itu bukanlah hal yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Saat anak panah itu menembus tong sampah, anak panah itu berada di depan mata Sun Feifei. Melihat ini, Sun Feifei hampir berteriak. Berkat tindakan cepat Chen Hao, dia memasukkan tangannya ke dalam mulut Sun Feifei, yang mencegah Sun Feifei mengungkapkan posisi sebenarnya. Jika pihak lain tidak bisa berbuat apa-apa, tidak apa-apa untuk mengaduknya sedikit. Namun kini panah otomatis bisa langsung menembus tong sampah dan memperlihatkan posisinya saat berbicara, bukankah itu keinginan mati? Menahan rasa sakit, dia mengeluarkan tangannya dari mulut Sun Feifei. Chen Hao menepuk bahu Sun Feifei. Selanjutnya, kamu harus menuliskan dengan tepat apa yang aku katakan. Kamu harus menuliskannya. Darah Chen Hao memercik ke wajah Sun Feifei. Darah hangat membuat Sun Feifei merasa sedikit lebih baik. Dia yakin kondisi Sun Feifei baik-baik saja. Chen Hao berbisik, tunggu sebentar, aku akan keluar untuk menarik perhatian pihak lain. Saat aku keluar, kamu bisa lari cepat. Jangan lari lurus, lari tipe S. Kalau begitu, kamu bisa lolos dari serangan pihak lain. Nah, bagaimana denganmu? Pada saat seperti itu, di mana Sun Feifei masih bisa menjaga sikap dinginnya, agar Chen Hao tidak bertambah 1 inci pun. Merasakan kekhawatiran Sun Feifei, Chen Hao juga tertawa, apakah kamu peduli padaku? Begitu kata-kata itu selesai, Chen Hao berlari keluar. Melihat Chen Hao berlari keluar dari rintangan dengan begitu tegas, Sun Feifei sepertinya didorong ke dalam air. Dia tidak punya cara untuk bernapas. Pihak lain memegang senjata di tangan mereka. Pencuri kecil di sana, kenapa kamu tidak menembak? Apakah lembut? 3 detik adalah pria sejati. Chen Hao memindahkan posisinya saat dia berbicara, dan sudut matanya terfokus pada bagian belakang tong sampah. Sun Feifei sepertinya membeku di tempat yang sama, dan dia tidak bermaksud lari sama sekali. Melihat ini, Chen Hao pun memarahi secara diam-diam. Saat ini, apa gunanya Anda tinggal? Aku akan memberitahumu jika aku pria sejati. Sebuah suara aneh muncul. Ketika dia mendengar suara pihak lain, Chen Hao segera menentukan posisi pihak lain. Jangan kaget, ini adalah perubahan yang dibawa oleh 5 tahun karir tentara bayaran kepada Chen Hao. Waktu adalah kehidupan, dan peluang adalah kuncinya. Inilah pengalaman Chen Hao dalam karirnya sebagai tentara bayaran. Tubuhnya berlari keluar seperti seekor citah, dan pihak lain mengambil mesin panah dan melancarkan serangan lagi. Berbeda dari yang baru saja lewat, setiap busur dan anak panah yang ditembakkan kali ini seolah terbang menuju bagian mematikan Chen Hao, termasuk leher, mata, dan jantungnya. Setiap panah berputar dan menari, seperti roh kematian. Selain posisinya yang lebih rumit, jumlah busur panahnya juga lebih banyak dari sebelumnya. Dari yang pertama, 2 yang terakhir, hingga 4 yang sekarang, peningkatan busur panah tidak semudah bercanda. Pertama-tama, tambah jumlah busur panah. Jaminan pertama adalah kekuatan si penembak, yang mampu menarik mesin panah dengan 4 busur panah. Poin kedua adalah memastikan keakuratannya.
Oleh karena itu, Chen Hao bahkan meragukan apakah pihak lain telah mengubah dirinya. Namun, gagasan ini segera dibantah oleh Chen Hao sendiri. Apakah ini lelucon? Anda pikir itu sebuah permainan? Ketika setengahnya selesai, apakah itu permainan mengubah orang? Setelah menghindari 4 busur panah, Chen Hao telah memotong jarak menjadi setengah. Artinya, dengan setengah jarak lagi, Chen Hao dapat menemukan penyerang dan membunuhnya secara langsung. Kali ini, Sun Feifei akhirnya merespons. Sambil berteriak, dia langsung lari dari balik tong sampah. Melihat kecepatan lari Sun Feifei, Chen Hao memarahinya, lalu mengubah strateginya dan berlari ke arah Sun Feifei. Tapi yang lebih cepat darinya adalah panah otomatis. Minggir, melihat Sun Feifei terbang lurus dalam garis lurus, Chen Hao juga mengatupkan giginya dan berteriak. Mungkin tangisan terakhir Chen Hao berperan. Sun Feifei akhirnya berbalik dan berdiri di dekat salah satu sisi jalan. Anak panah itu menggosok sudut pakaian Sun Feifei dan menancapkannya ke tanah. Sebelum dia bisa bernapas lega, Chen Hao merasakan sakit di punggungnya dan seluruh orang dibawa keluar. Seteguk darah muncrat, mata Chen Hao langsung melebar. Sekarang satu-satunya pikiran di hatinya adalah memarahi Niang. Bahkan jika keempat Raja Surgawi menembak dari belakang mereka, bagaimanapun juga, mereka sedang terburu-buru untuk melarikan diri demi nyawa mereka. Anda, yang bersembunyi dan menyerang secara diam-diam, bahkan memberi saya tembakan di belakang saya. Panah tidak seperti peluru. Peluru menghasilkan ledakan berputar, sementara panah menembus. Chen Hao tidak pernah mengukur seberapa kuat ketahanan tekanan tubuh seseorang. Tentu saja, dia tidak tahu. Tapi kalau pakai panah otomatis tidak bisa disembuhkan. Jadi, Chen Hao dikeluarkan oleh panah otomatis dan menghantam tanah dengan keras. Melihat ini, Sun Feifei kembali berteriak. Kali ini, teriakan Sun Feifei berperan, dan tak lama kemudian seseorang mendengar gerakan tersebut dan berlari mendekat, dan orang yang bersembunyi di kegelapan tidak menembakkan busur yang tersisa. Angin bersiul di malam hari, dengan bau darah yang menyengat di udara. Liu Cheng, yang berada jauh dari ibu kota, juga mendapat kabar terbaru dari kota Xinhe. Tim Liu, orang-orang di bawah baru saja mengirimkan kabar bahwa orang-orang yang kami kirim ke kota Xinhe mengalami masalah. Seorang wanita dengan gaun kamuflase hijau militer berkata dengan sungguh-sungguh sambil memberikan dokumen kepada Liu Cheng. Kapan itu terjadi? Setelah menerima dokumen tersebut, Liu Cheng juga mengerutkan kening. Sebenarnya, anggota timnya sama sekali tidak mungkin mendapat masalah dalam keadaan normal, karena kekuatan orang-orang itu hampir menyapu kota sekunder seperti itu, tetapi sekarang mereka mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa ada sesuatu yang salah. Apakah ini soal gaya? Liu Cheng bertanya dengan aneh, meskipun anggota timnya baik, tetapi orang kuat ini umumnya memiliki beberapa masalah kecil, jadi Liu Cheng bertanya dengan santai. Ketika wanita berseragam mendengar ini, wajahnya menjadi merah. Kekuatan kaptennya bagus, tapi ada sedikit masalah dengan karakter keseluruhan orang tersebut. Menurutku kamulah yang punya masalah gaya. Bisakah kamu lebih serius? Aku sedang membicarakan bisnis denganmu. Sepertinya usia wanita berseragam militer itu tidak terlalu tua, tapi ketika berbicara dengan Liu Cheng, itu adalah nada teguran, tapi Liu Cheng masih tertawa, seolah dia tidak membenci apa yang dikatakan wanita berseragam militer itu. Apa yang terjadi dengan periode kematian semu selama 5 tahun? Melihat file informasi, Liu Cheng menunjukkan ekspresi penasaran. Wanita berseragam itu tidak melihatnya, dan langsung menjawab, kami tidak dapat menemukan ini. Saya mengatur seseorang untuk menyelidiki wilayah laut tempat dia jatuh, tetapi hasilnya tidak ada pulau terpencil sama sekali, sehingga dia bisa selamat. Saya pikir seharusnya ada masalah lain. Baiklah, mari kita bicara tentang situasi dari kota Xinhe. Ketika dia mendengar bahwa Liu Cheng tidak peduli, wanita berseragam militer itu juga sedikit marah. Tidak peduli kapan dia berbicara dengan Liu Cheng, dia selalu merasa bahwa pihak lain sangat tidak dapat diandalkan, tetapi dia selalu memiliki ekspresi murahan dan mengatur segalanya dengan baik, yang sangat tidak berdaya. Namun, berbicara tentang apa yang terjadi di kota Xinhe, ekspresi wanita berseragam militer menjadi semakin serius, dan kemudian menyerahkan dokumen lain kepada Liu Cheng. Itulah yang ingin saya katakan. Orang yang saya kirim untuk menguji anak itu sudah mati. Mati, ini bukan soal gaya. Liu Cheng juga sangat terkejut. Kejutan ini tidak dibuat-buat.
Itu benar, jika dia bisa membunuh orang yang dikirim dari tempat ini, seberapa kuatkah pihak lain itu? Anak itu yang melakukannya, aku tidak tahu, tapi menurutku sebaiknya kamu pergi dan melihatnya sendiri, lalu melakukan karya wisata. Wanita berseragam itu memberi saran. Liu Cheng menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu menganggukkan kepalanya dan setuju ketika Chen Hao bangun, satu-satunya perasaannya hanyalah sakit yang memilukan. Perasaan kedua adalah mulut kering. Banyak pengalaman memberitahu Chen Hao bahwa ini hanyalah reaksi fisiknya, reaksi yang sangat murni. Karena kehilangan darah di tubuh Chen Hao, dia perlu minum cairan. Sambil mengertakkan gigi, dia ingin duduk dari tempat tidur, tetapi Chen Hao menemukan bahwa dia sedang berbaring di tempat tidur sekarang. Melihat lingkungan sekitarnya, Chen Hao tidak punya pilihan selain tersenyum. Tidak peduli seberapa kuatnya dia akhirnya kembali ke tempat yang rusak ini. Oh, jangan bergerak. Dokter bilang kamu tidak bisa bergerak karena luka di punggungmu. Tidak baik jika kamu membiarkan lukanya terbelah lagi. Kelinci putih kecil, mendengar suara lembut, manis dan lembut itu, Chen Hao bingung, mengapa kamu ada di sini? Ya, itu adalah Xiao Bai, meja depan perusahaan, yang berjongkok di depan Chen Hao untuk menghentikan Chen Hao bangun. Karena posturnya yang jongkok, dua puncak di depannya tampak semakin megah, hingga kancing kemeja putihnya hampir putus. Saya bukan satu-satunya di sini, semua orang ada di sini, dan bos membawa kita ke sini bersama. Bagaimana menurut Anda? Anda telah dipukuli karena Anda menipu orang lain di luar. Saudara Chen, apakah Anda juga konselor? Bagaimana kamu dipukuli? Kelinci putih kecil bertanya dengan sangat naif, dan sisi Chen Hao sengaja atau tidak sengaja melirik ke dada besar kelinci putih kecil itu, sambil menjelaskan, jangan dengarkan omong kosong gadis itu, bagaimana aku bisa menjadi begitu? Dipukuli, saya diserang loh, ini seperti Obama dirampok oleh Bin Laden, tetapi Bin Laden sedang menerbangkan pesawat dan membawa senapan. Saya ditusuk dengan panah otomatis. Awalnya mulut Chen Hao kering, ketika dia berkata begitu banyak, mulutnya semakin kering. Beri aku air dulu, aku hampir mati kehausan. Punggung Chen Hao kini ditutupi perban. Entah apakah dokter sengaja atau tidak sengaja mengikat kedua tangannya ke punggung dan tidak bisa menggerakkannya. Kecuali sedikit gerakan di pergelangan tangannya, semua bagian lainnya diikat. Mulutmu kering, air liurnya akan segera keluar. Saat Chen Hao berteriak meminta air, suara Song Yao terdengar di tempat tidur sebelah. Chen Hao mencoba menoleh untuk melihat, tetapi karena perban di punggungnya tidak terpasang dengan benar, dia tidak dapat melihat sama sekali. Dokter mana yang mengikatkannya untuk saya? Panggil dia, saya pikir kita perlu bicara baik-baik. Saya meminta dokter untuk mengikatnya seperti ini. Apa masalahnya? Apakah kamu punya masalah? Sepertinya Song Yaoming akan mengalami kesulitan dengan Chen Hao hari ini. Dengan suara sepatu hak tinggi yang menyentuh tanah, sepasang kaki indah muncul di depan Chen Hao. Namun, karena sudut posisi tengkurap Chen Hao, dia hanya bisa melihat di mana pahanya berada, dan kemudian dia tidak bisa melihat pahanya. Lagi, setelah menggelengkan kepalanya dan memastikan tidak ada cairan yang tidak diketahui di sudut mulutnya, Chen Hao berkata, saya bukan air liur. Apa itu? Keluarnya cairan tubuh secara tidak sadar. Apakah Anda mengerti? Bukankah itu berkeringat? Song Yao setengah berjongkok di depan Chen Hao, dan Chen Hao dengan empat mata di seberangnya, keringatmu mengalir dari mulutmu. Begitu dia mengatakan ini, Chen Hao benar-benar terdiam. Tentu saja, Chen Hao terdiam bukan karena perkataan Song Yao, tapi karena pakaian Song Yao. Mungkin karena dia tiba di rumah sakit langsung dari perusahaan, jadi Song Yao tidak punya waktu untuk mengganti pakaiannya. Dia masih mengenakan setelan profesional perusahaan, dan bagian dalam setelan itu ditutupi dengan kemeja putih. Namun, Song Yao tidak mengancingkan seperti kelinci putih kecil. Kedua tombol di bagian atas tidak tertekuk sama sekali. Jika di saat normal, baik di perusahaan maupun di luar, aura kuat Song Yao akan membuat pria lain tanpa sadar menundukkan kepala. Selain itu, jika mereka memakai sepatu hak tinggi, meskipun kancingnya dilonggarkan, mereka mungkin tidak dapat melihat apapun. Tapi adakah master yang kebal terhadap aura Ratu Song Yao yang kuat? Lebih penting lagi, Ratu Song Yao sedang berjongkok sekarang. Apa konsepnya? Bagi Chen Hao, ini bisa dianggap sebagai makan siang dari pintu ke pintu. Tidak, keringatku tidak keluar dari mulutku.
Chen Hao tanpa sadar menjawab pertanyaan Song Yao, apa itu, Tingkah laku Chen Hao segera menarik perhatian Song Yao. Dia melihat dirinya sendiri dari mata Chen Hao. Song Yao berdiri dengan marah dan mengangkat tangannya untuk menamparkan Chen Hao. Dasar bajingan, kalau sudah mencapai titik ini, apakah kamu masih mau makan tauku? Berhenti, berhenti. Melihat lagu Yao benar-benar ingin menjadi kejam, Chen Hao pun takut, apa yang kamu lakukan? Saya masih terluka sekarang. Apakah Anda tidak takut orang lain akan menertawakan Anda ketika Anda menindas orang seperti ini? Jika tidak, atau Anda akan menemukan seseorang untuk melepas perban untuk saya, dan kita akan melakukan dua gerakan. Diingatkan, oleh Chen Hao, Song Yao, yang sedang marah padanya, menyadari bahwa dia masih seorang pasien yang terbaring di tempat tidur. Tapi begitu mudahnya melepaskan Chen Hao, dan Song Yao tidak bisa bertahan, menunjuk kepala Chen Hao. Song Yao mengeluarkan tongkatnya sendiri, sudah kubilang, jika kamu tidak pergi bekerja, aku akan memecatmu dan membiarkanmu pulang untuk bertani. Aku ingin melihat apa yang orang tuamu katakan tentangmu. Ayo, ayo, aku takut padamu. Bolehkah aku minum dulu? Bagaimana aku bisa mengatakan itu cedera akibat pekerjaan? Aku menyelamatkan Direktur Sun dari api dan air. Jika bukan karena aku, akankah Anda bertanya kepada Direktur Sun apakah dia bisa melarikan diri dari harimau besar Yang Hu? Petik 2. Ketika Chen Hao meminta Song Yao untuk bertanya pada Sun Feifei, dia tidak mempercayainya. Sun Feifei tidak akan memberitahu orang-orang ini tentang hal sebesar itu. Ternyata Song Yao memang mengetahuinya, jadi saat Chen Hao meminta Song Yao bertanya, Song Yao tidak bergeming. Sebaliknya, dia menoleh ke Sun Feifei dan berkata, Supervisor Sun, saya tahu sesuatu mungkin telah terjadi di keluarga Anda baru-baru ini, tetapi saya tidak ingin Anda membawa masalah ini ke dalam pekerjaan, atau bahkan mempengaruhi stabilitas staf internal perusahaan. Hal pertama yang harus saya perhatikan adalah keselamatan hidup karyawan perusahaan. Jika hal seperti itu terjadi di lain waktu, saya harap Anda dapat berdiskusi dengan perusahaan terlebih dahulu dan pergi ke perusahaan untuk meminta bantuan, daripada mengambil alih karyawan perusahaan untuk melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Petik 2. Song Yao mengatakan ini dengan sangat formal. Tak perlu dikatakan lagi, kejadian ini pasti membuat Song Yao sangat marah. Dengan kata lain, dia seharusnya sangat gugup. Jika bukan karena vitalitas Chen Hao yang kuat, Chen Hao mungkin sudah mati di jalan utama. Aku tahu, Sun Feifei juga menjawab dengan pandangan rendah, dan kemudian memutuskan bahwa Chen Hao tidak akan terluka ketika dia bangun. Dia berbalik dan meninggalkan bangsal. Dia diberi makan 2 teguk air oleh kelinci putih kecil. Chen Hao mengangguk, menunjukkan bahwa tidak apa-apa, pergi menemui sutradara Sun, perhatikan, jangan biarkan dia melakukan hal bodoh. Xiao Bai seharusnya menjadi bangsal kiri, dan orang lain di bangsal yang melihat Xiao Bai telah keluar, juga sangat kooperatif meninggalkan bangsal. Segera, Chen Hao dan Song Yao ditinggalkan di bangsal. Ayo, bantu aku berdiri dulu. Tidak sama dengan berbaring tengkurap sepanjang waktu. Itu terlalu mahal. Kali ini, Song Yao patuh dan datang membantu Chen Hao berdiri. Bagaimanapun, Chen Hao adalah pria besar dan sangat berat. Song Yao mau tidak mau bertemu dengan punggung Chen Hao, sementara Chen Hao sangat terdiam kecuali dengusan pertama. Meski begitu, Song Yao juga bisa mendeteksi kejang-kejang yang dialami Chen Hao. Sebelum dia membantu Chen Hao dengan baik, Song Yao mulai menangis. Yang paling tidak bisa dilihat Chen Hao adalah wanita menangis. Sekarang Song Yao tidak bisa menahan tangisnya, tetapi Chen Hao tidak melakukan apa-apa. Lengannya diikat, satu-satunya yang bisa bergerak hanyalah pergelangan tangannya. Apa yang dapat dia lakukan? Yah, jangan menangis. Aku baik-baik saja. Mengapa kamu tidak menangis ketika aku mati? Kenyamanan tidak banyak berguna. Song Yao masih menangis, dan suaranya tertekan. Sepertinya dia ingin melampiaskan ketidakamanan yang terjadi akhir-akhir ini. Chen Hao juga tidak punya cara sama sekali. Akhirnya, dia harus berteriak dengan dingin, Song Dahua. Jika kamu menangis lagi, aku tidak akan bermain denganmu. Petik 2. Chen Hao pernah mengancam Song Yao ketika dia masih kecil. Sekarang tampaknya itu masih berfungsi. Song Yao tiba-tiba menangis dan mengangkat tangannya untuk memukul Chen Hao. Namun, tamparan itu belum menimpa Chen Hao. Song Yao memikirkan tentang cedera Chen Hao,
jadi dia mengubahnya menjadi sebuah poin dan menganggukkan kepala Chen Hao. Tapi Chen Hao berteriak kesakitan, "Ah, sakit sekali, ah, sakit sekali. Itu terlalu palsu, bukan?" Setelah menyeka air mata di pipinya, mata Song Yao masih merah. Melihat Song Yao tersenyum, Chen Hao menghela nafas, "Bukan apa-apa. Tidakkah menurutmu aku masih duduk di sini? Anan Sheng, ketika aku mati, ketika kuburan digali dan batu nisan didirikan, kupikir aku akan duduk begitu aku mendengarmu menangis." Petik 2:1. Bukankah itu zombie? Ya, zombie baru. Saya ingin tahu apakah Anda menyukainya lagi. Wajah Chen Hao menunjukkan senyum rendah hati, dan suasana hati Song Yao jauh lebih baik. Ketika dia mendengar bahwa Chen Hao tertusuk panah, Song Yao hampir merasa langit akan runtuh, tetapi Chen Hao masih begitu rendah hati. "Kamu orang jahatnya, kan?" "Siapa tahu." Chen Hao mengangkat bahunya, berpura-pura tidak berdaya. Saat Chen Hao menggoda Song Yao, dia mencoba membuat Song Yao bahagia. Tiba-tiba pintu bangsal terbuka. Saudara Chen, Feng Dazuang, dengan sosok kuat dan wajah kusam, muncul di pintu. Di belakangnya ada orang ketiga yang berwajah berminyak. Di belakang mereka, ada seorang pria kulit hitam dengan buku catatan melihat 3 orang di depan pintu. Song Yao juga kaget. Tanpa sadar, dia kembali menyeka air mata di wajahnya. Ketika Chen Hao tertawa dan bercanda, "Jangan dilap, kamu tidak dapat melihat apapun," lalu dia memerah dan bangkit. "Kalau begitu kamu bisa ngobrol dulu dengan temanmu. Ada hal lain di perusahaan. Aku akan sibuk dulu." Song Yao pergi dengan tergesa-gesa, sementara Chen Hao tidak bisa menahan tawa. Sekarang bos telah memimpin untuk datang ke sini, bagaimana mungkin ada yang salah dengan perusahaan? Song Yao hanya ingin mencari alasan untuk pergi. Namun, Chen Hao tidak mengeksposnya, karena dia benar-benar membutuhkan sedikit ruang pribadi sekarang. Dia selalu menjadi satu-satunya yang menyalahkan orang lain. Kali ini, dia disalahkan oleh orang lain. Bagaimana Chen Hao bisa pergi tanpa mengetahui pembunuh di belakangnya? "Kenapa kalian semua ada di sini sekaligus?" Melihat Feng Dazuang dan Lao San, serta Cao Fei, pria kulit hitam yang berdiri di ujung, "Mengapa kamu bersembunyi sejauh ini? Apakah kamu takut diintimidasi di sini?" Setelah ditertawakan oleh Chen Hao, Cao Fei merasa kepalanya malu. "Jika aku berada di waktu normal, aku tidak akan begitu khawatir dan takut, tapi sekarang berbeda. Ketua tim Chen, kalian semua teduh dan terluka. Jika aku tidak hati-hati, bukankah begitu? Tahu cara mati." Petik 2. Bagaimana menurutmu? Chen Hao menendang Cao Fei, tetapi karena tubuh bagian atasnya terikat, dia memiliki keseimbangan yang buruk, jadi alih-alih menendang Cao Fei, dia hampir membuat dirinya tertidur. "Hei, kakak Chen, jangan bergerak. Tidak bisakah aku membiarkanmu bertarung di masa lalu?" Lelucon itu hanyalah lelucon, tapi Cao Fei juga gugup saat melihat Chen Hao hampir jatuh dari tempat tidur. Namun, ketika dia maju, Chen Hao sedang tidak berminat untuk mengalahkannya. "Lepaskan ikatanku dulu, lalu katakan, gadis ini benar-benar membalikkan sikunya dan mengikatku. Apakah tidak takut seseorang akan datang ke bangsal dan membunuhku secara langsung? Aku bahkan tidak bisa menahannya saat itu." Chen Hao mengeluh, "Di sana." Feng Dazuang membantu Chen Hao membuka perban di tubuhnya. Dengan Feng Dazuang, Chen Hao tidak khawatir luka di punggungnya akan retak karena lepasnya perban. Meskipun Feng Dazuang terlihat seperti kayu di permukaan, tangannya tidak hanya dapat membunuh orang, tetapi juga menyelamatkan orang. "Apakah membalut itu mudah? Saudara Chen, berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun berguling dan merangkak di dalam bunga, orang yang baru saja keluar, tetapi khawatir Anda akan menyelinap keluar lagi dan terluka lagi, jadi saya mendapat ide yang buruk." Chen Hao memelototinya dengan senyum di wajahnya, tetapi tidak menangkapnya. Kalau bicara soal wanita, teorinya satu persatu. Chen Hao telah mengatakan berkali-kali bahwa meskipun dia tidak bekerja sebagai tentara bayaran, jika dia bekerja sebagai studio teman wanitanya, itu juga merupakan perjuangan sehari-hari untuk mendapatkan uang. Feng Dazuang membantu Chen Hao membalut kembali lukanya sambil menceritakan apa yang telah dia pelajari. "Setelah kami mendapat informasi tentang seranganmu, kami pergi ke tempat di mana kamu diserang. Kami menemukan bahwa tidak ada jejak di manapun. Tidak peduli itu darah di tubuhmu atau tempat di mana kamu bisa menyergap, kami punya lihat dan tidak menemukan jejak apapun." Petik 2. Profesional.
Mendengar ini, Chen Hao juga meletakkan tangannya, untuk dapat menghapus semua jejak dalam waktu sesingkat itu. Pihak lain pasti lebih dari satu orang, dan saya merasa bahwa orang yang menyergap saya tadi malam seharusnya bukan satu, tapi dua orang. Apakah menurut Anda hal ini mungkin? Menurut proses pembunuhan yang normal, semakin sedikit orang yang diambil musuh, semakin baik. Tapi kami tidak tahu siapa musuhnya, jadi kami tidak yakin sekarang. Tapi dua orang juga bisa mengambil tindakan. Mungkin pembunuhan orang pertama tidak berhasil, dan orang kedua akan digantikan. Kali ini, Cao Fei memberikan pendapatnya sendiri. Meskipun Cao Fei takut mati, otaknya benar-benar kelas 1 dan cerdas. Saat itu, banyak pengaturan tim dan pedoman tindakan dibuat oleh Cao Fei bekerja sama dengan Chen Hao. Tapi menurutku pembunuhnya harus laki-laki dan perempuan. Wanita itu melihat bos Chen terlalu tampan dan tidak tega melakukannya. Lalu pria itu cemburu dan ingin membunuh bos itu. Begitu kata-kata ini keluar, Chen Hao, Feng Dazuang dan Cao Fei, ketiganya membuang mata putih mereka, dan yang ketiga segera berhenti berbicara. Tiga kata lama itu lumayan, tapi suasana ejekannya bagus. Setidaknya suasana di dalam kamar tetap hidup. Cao Fei membuka komputer dan kemudian mengirimkan peta sungai baru. Saya melakukan sedikit penyelidikan ketika saya datang ke sini. Meskipun saya tidak dapat menemukan keberadaan pihak lain secara akurat, saya menemukan sebuah situasi. Setelah dia menemukan apa yang dia inginkan di komputer, Cao Fei memutar layar komputer untuk menunjukkan kepada Chen Hao. Saya menemukan bahwa baru-baru ini, banyak orang datang dari luar di bandara dan stasiun kereta Xinhe. Orang-orang di luar, saat ini kota Xinhe benar-benar berada dalam masa sulit, yang sebagian besar disebabkan oleh beberapa perubahan politik. Tentu saja, tindakan Chen Hao sangat diperlukan, tetapi sekarang Cao Fei telah mengatakan banyak orang dari luar, yang membuat Chen Hao sedikit sulit untuk dipahami. Karena dia sibuk menyingkirkan Yang Hu akhir-akhir ini, Chen Hao tidak memperhatikan hal ini. Komputer Cao Fei dengan jelas menunjukkan bahwa sebagian besar orang yang datang ke kota Xinhe dengan pesawat adalah orang asing, dan semuanya adalah orang Inggris dan Amerika. Bahkan ada 4 atau 5 orang dari Afrika, sedangkan yang datang ke kota Xinhe dengan kereta api berasal dari seluruh dunia. Jika Anda membiarkan Lao Shan dan Feng Dazuang melihat hal semacam ini, Anda tidak akan menganggapnya berminyak. Tapi di mata Cao Fei, itu jelas merupakan hal yang sangat penting, dan Chen Hao juga melihat ada yang salah. Karena ada perbandingan lain di samping kelompok data ini, yaitu arus orang di kota Xinhe beberapa bulan terakhir, orang dari tempat lain, dan orang dari luar negeri, jika digabungkan, tidak lebih dari 1 bulan. Kota Xinhe adalah salah satu kota lapis pertama dan kedua di Tiongkok. Meski industri ringan sedang gencar dikembangkan, hal itu tidak bisa dilakukan dalam waktu 1,5 tahun. Sederhananya, kota Xinhe adalah kota yang tidak mencolok di Tiongkok. Tidak ada tempat indah yang perlu diperhatikan, dan tidak ada industri untuk berinvestasi. Bagaimana hal ini bisa menarik begitu banyak orang asing untuk datang ke tempat di mana Anda tidak bisa kentut setiap kali turun? Maksudmu mungkin saja orang di luar ingin menyerangku. Berbicara tentang dunia luar, Chen Hao juga sangat bingung. Berita kembalinya dia ke kota Xinhe sebaiknya diblokir. Orang-orang dari luar negeri tahu bahwa mereka berada di kota Xinhe, dan mereka dapat memeriksa semuanya sendiri. Di rumah, mereka sudah 5 tahun tidak ke Tiongkok, dan mereka tidak punya teman sama sekali, apalagi datang mencari jati diri. Mungkinkah itu kecelakaan? Melihat Chen Hao dan Cao Fei dengan wajah bermartabat, Feng Dazuang dengan ragu-ragu memberikan pendapatnya sendiri. Adapun yang ketiga adalah aktivis. Baginya, menggunakan otaknya adalah tugas membakar sel-sel otak. Dia tidak punya banyak sel otak, tapi setelah terbakar, dia tidak perlu menggoda wanita, jadi dia tidak pernah ambil bagian di dalamnya. Dazuang, di balik setiap kecelakaan terdapat fakta bahwa sama sekali tidak ada kecelakaan. Cao Fei tidak keberatan memberi pelajaran pada Feng Dazuang, tapi sekarang dia tidak punya waktu luang. Chen Hao memikirkannya sebentar, dan kemudian berkata, masalah ini akan ditutup untuk sementara waktu. Cao Fei, ketika kamu datang ke sini, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Sebelum sempat menjawab, orang ketiga berkata dengan getir, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Teman baik, tim Humvee beranggotakan 6 orang berhenti di depan saya di dalam bus. Wanita yang mengajakku berhubungan itu bermata lurus.
Wajah Cao Fei ditutupi garis-garis hitam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Feng Dazuang menoleh ke satu sisi dan berpura-pura melihat pemandangan. Chen Hao menghela nafas tak berdaya. Teman sekelas Cao Fei, apakah kamu benar-benar hebat dengan sikap setinggi itu? Selain itu, bagaimana jika sesuatu terjadi padaku? Setelah mendengarkan penjelasan canggung Cao Fei, Chen Hao menghela nafas dan harus mengubah pengaturannya. Jika kamu terlihat, kamu dapat dilihat. Tidak masalah. Setelah kamu kembali, kamu harus hati-hati memeriksa orang-orang yang datang dari luar, dan melihat berapa banyak dari mereka yang datang dengan pemikiran lain. Kamu tidak boleh berjalan-jalan sampai kamu menemukan pria yang mendung. Selama dia tidak perlu terlihat di depan umum, Cao Fei langsung setuju. Feng Dazuang meminta Chen Hao pergi ke tempat yang sangat berbeda dari Cao Fei. Sekarang kita telah menghancurkan saudara-saudara Yang Hu. Anda mengajak beberapa saudara untuk mengambil alih wilayah Yang Hu. Saya tidak percaya Anda membiarkan Lao San melakukan ini. Bisakah kamu jangan mengecewakanku? Petik 2. Jangan khawatir, Kapten, sama sekali tidak. Petik 2. Feng Dazuang juga sebuah janji, ini adalah pengaturan nafsu makannya, jika membiarkan dia dan Cao Fei tetap bersama, jangan tercekik. Apa yang harus saya lakukan? Melihat Cao Fei dan Feng Dazuang diatur untuk hidup, yang ketiga juga bersemangat untuk menyalakan dirinya sendiri. Chen Haobai melihat yang ketiga, kamu. Kamu terus saja menggoda gadis-gadismu. Petik 2. Tut, bos kenal aku. Yang ketiga akan menjadi cantik, tetapi kalimat Chen Hao berikutnya membuat senyum di wajah ketiga langsung kaku. Dalam seminggu, kamu harus menjaga Guan Po untukku. Jika kamu tidak bisa, maka kamu tidak ingin menjaga adikmu di masa depan. Bos, jangan lakukan itu. Chen Hao sama sekali tidak tergerak, dan nadanya tiba-tiba menjadi keras. Seminggu kemudian, aku akan mengambil tindakan besar, setidaknya kalahkan Yang Hu. Saya tidak ingin mendapat masalah selama periode ini. Itu takdir. Begitu kata-kata itu keluar, wajah Cao Fei menjadi tegak. Feng Dazuang menegakkan punggungnya tanpa sadar, dan yang ketiga berhenti melolong, hanya terkulai. Siapa yang bisa menghentikan kembalinya tim tentara bayaran yang dulunya kuat? Bisakah kamu berhenti dia? Saat Chen Hao bersiap untuk mengambil tindakan besar, Yang Hu menjadi tenang. Setelah bujukan Lan Xiu, dia tiba-tiba menyadari bahwa Han Buang tidak akan pernah menggunakan cara seperti itu untuk menghadapinya. Kemungkinan besar dia akan memberikan tekanan langsung dan terbuka padanya. Sederhananya, Han Buang tidak mungkin menyerangnya. Bagaimana Anda mendengarkan Chen Hao pada awalnya? Ketika Yang Hu bereaksi, dia tidak tahu berapa lama lagi. Saat itu, Chen Hao sudah memulihkan diri di bangsal. Pada saat yang sama, orang-orang di bawah komando jarak jauhlah yang mengatur beberapa adegan. Di saat yang sama, dia mendapat kabar bahwa anggota timnya meninggal di kota Xinhe. Liu Cheng juga bergegas ke kota Xinhe dari ibu kota, tetapi keberadaannya relatif tersembunyi, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Tanpa disadari, perasaan naik turun di kota Xinhe semakin intens. Kebanyakan orang awam tidak memiliki perasaan apapun, tetapi seperti Chen Hao, mereka dapat merasakan perasaan badai yang akan datang. Di cabang Jiangbei, Sun Yaoyang memandang Han Buang di kantornya sambil tersenyum. Adapun Ma Boren dan Yuan Jianjun, mereka tidak bisa menatap mata Sun Yaoyang. Saya tidak tahu apakah Direktur Han punya instruksi untuk datang ke sini. Sun Yaoyang dengan sembarangan mencari tempat duduk, lalu mengangkat kepalanya. Ma Boren segera menuangkan secangkir teh untuk Sun Yaoyang. Saat dia melihat Sun Yaoyang, dia pun meletakkan sebuah batu besar di dalam hatinya. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Sun Yaoyang sampai di sini tepat waktu, selama Sun Yaoyang datang, semuanya akan mudah. Dari perkataan dan perbuatan Han Buang, Ma Boren dapat melihat bahwa pihak lain sama sekali tidak ingin mengirimkan kesejahteraan kepadanya. Sebaliknya, dia datang jauh-jauh untuk mencari masalah. Kasus Yang Bao adalah sebuah penghargaan besar. Mendengarkan nada bicara Han Buang, sepertinya dia ingin membatalkan kasus Yang Bao. Bagaimana hal ini dapat dilakukan? Namun, Ma Boren hanyalah direktur biro cabang. Sangat tidak realistis menghentikan Han Buang. Jadi saat Ma Boren kebingungan, kemunculan Sun Yao yang bisa membantu tepat waktu. Tidak ada instruksi apapun. Saya hanya ingin bertanya, bukankah cabang Jiangbei menangani kasus senjata baru-baru ini? Saya mendengar dari orang-orang berikut bahwa ada beberapa celah dalam kasus ini.
jadi saya datang untuk melihatnya. Han Guang tidak bermain terlalu keras melawan Sun Yaoyang. Meskipun dia adalah direktur departemen, tidak ada yang salah dengan dirinya, namun dia langsung dipindahkan menjadi pemimpin pasukan lintas udara. Sun Yaoyang tidak sama. Polisi kriminal berusia bertahun-tahun telah naik ke posisi sekarang selangkah demi selangkah. Inilah kesan Departemen Provinsi dan orang-orang di atasnya terhadap Sun Yaoyang. Terlebih lagi, Han Guang tidak percaya bahwa Sun Yaoyang sudah begitu tua, dan tidak banyak rekan seperjuangan lama di belakangnya. Jadi, saya sudah melihat kasus ini, dan secara keseluruhan tidak ada masalah. Seperti yang dikatakan Direktur Ma dalam laporannya, Yang Bao memiliki hubungan mutlak dengan 4 Raja Surgawi. Saya percaya visi Direktur Ma. Kalimat ini keluar dari mulut Sun Yaoyang, karena itu berarti Sun Yaoyang telah berdiri di lapangan yang sangat jelas dan mengatakan kepada orang lain bahwa saya hanya percaya pada Ma Boren, kamu bisa melakukannya. Han Guang mungkin tidak menyangka segalanya akan berkembang hingga saat ini, dan senyuman di wajahnya tiba-tiba membeku. Dia bahkan tidak melihat ke arah Han Guang. Sun Yaoyang menundukkan kepalanya untuk minum teh. Meski tidak melanjutkan, namun tingkah lakunya sudah menunjukkan sikapnya. Dalam menangani urusan pemerintahan, Sun Yaoyang mungkin tidak bisa dibandingkan dengan Han Guang, namun Han Guang tidak memiliki keunggulan dalam menangani kasus. Karena sutradara Sun sangat percaya pada sutradara Ma, akan sangat tidak memuaskan bagi saya untuk membicarakan hal-hal lain. Oleh karena itu, kita dapat menghadapinya sebagaimana mestinya. Di hadapan Sun Yaoyang yang kuat, Han Guang memilih mundur, namun bukan berarti Han Guang takut pada Sun Yaoyang. Hanya saja situasi saat ini terlalu rumit. Memang benar bahwa Han Guang adalah pesaing kuat bagi pemimpin kedua komite partai provinsi. Namun urusan kader lintas udara tidak terjadi 2 kali. Siapa yang bisa menebak dengan tepat apa yang dipikirkan para pemimpin? Oleh karena itu, dalam periode waktu ini, Han Guang tidak akan pernah cukup bodoh untuk mengambil inisiatif menemukan ketidaknyamanan jika dia dapat menghindari masalah bagi dirinya sendiri. Dalam menghadapi benar dan salah, pembagian Han Guang relatif jelas. Karena Han Guang tahu bahwa segala sesuatunya bisa diprioritaskan. Karena urusan Yang Bao tidak ada solusinya, Han Guang tidak akan tinggal di sini. Setelah mengobrol lagi, Han Guang bangkit dan pergi. Ma Boren dan Yuan Jianjun mengirim Han Guang keluar, lalu Sun Yaoyang meninggalkan cabang Jiangbei. Yuan Jianjun dan Ma Boren adalah 2 orang yang tersisa di kantor yang ramai. Wah, Direktur Han sudah pergi. Apakah menurutmu masih menarik untuk tinggal di sini? Bagi Yuan Jianjun, Ma Boren tidak akan begitu sopan, dan Yuan Jianjun sudah lama terbiasa dengan sarkasme Ma Boren, jadi dia tidak mendengar kata-kata Ma Boren dan kemudian pergi dengan cemas. Lao Ma, kami orang Ming tidak berbicara secara rahasia. Saya tidak tahu bagaimana Anda ingin melawan Yang Hu. Tetapi sebagai rekan kerja, saya ingin mengingatkan Anda bahwa Yang Hu bukanlah karakter yang sederhana. Jika Anda tidak ingin membuat masalah untuk dirimu sendiri, kamu harus lebih berhati-hati. Meninggalkan kalimat seperti itu, Yuan Jianjun pergi tanpa menunggu Ma Boren mengantar orang. Ketika Yuan Jianjun pergi, Ma Boren juga sedang bermeditasi mendalam. Apa yang dikatakan Yuan Jianjun bukan hanya tanpa tujuan, dia seharusnya bisa menebak sesuatu dari perilakunya sendiri. Jadi, bagaimana cara menghadapinya? Setelah dipikir-pikir, Ma Boren merasa dirinya selama ini sangat mandiri dan sedikit bingung. Yang Hu, yang sudah 2 hari tidak keluar dari villa, memandang Guan Po yang ingin pergi dan bertanya, ada apa denganmu dalam 2 hari terakhir ini? Tanda tanya, pertanyaan, Guan Po, yang mengenakan rok pendek dan menggulung rambutnya untuk pertama kalinya, menunjukkan sedikit kebingungan di ekspresinya. Apakah Anda punya rencana? Jika ada pengaturan, saya bisa tinggal di rumah. Dia menatap Guan Po dengan curiga. Jika dia tidak mengetahui asal-muasal Guan Po, menurut sifat marah Yang Hu, dia akan ragu apakah Guan Po melakukan sesuatu yang mengkhianati dirinya sendiri. Tidak, jika kamu keluar, perhatikan keamanan. Akhir-akhir ini tidak damai di luar. Yah, begitu. Melihat Yang Hu tidak menghentikan dirinya sendiri, Guan Po juga merasa lega dan menarik ujung roknya ke bawah lagi. Guan Po meninggalkan villa dengan tergesa-gesa. Melihat Guan Po menjauh dari pandangannya, alis Yang Hu semakin menegang. Itu karena dia mengetahui akar dan dasar Guan Po sehingga Yang Hu menyadari bahwa Guan Po pasti menyembunyikan sesuatu dari dirinya sendiri,
tetapi dia tidak tahu apa itu adalah. Apakah Cooper mengkhianati dirinya sendiri? Jika dugaan Yang Hu benar, maka situasinya sendiri akan menjadi jauh lebih berbahaya. Hati Hu juga gugup. Yang Hu curiga di dalam villa. Setelah meninggalkan villa, Guan Po mengambil jalan memutar khusus ke peron di jalan. Ini adalah keempat kalinya dia datang ke peron ini dalam minggu. Ini di peron, Guan Po dengan sungguh-sungguh mengambil ponselnya untuk mengirim pesan, dan kemudian menunggu dengan gugup. Ini pertama kalinya dia berpakaian seperti ini. Ini satu-satunya saat dia berpakaian seperti ini. Dia bahkan tidak ingat kapan dia berumur 3 tahun terakhir kali dia memakai rok. Atau 4, Guan Po tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi pria itu dengan santai berkata bahwa dia ingin melihat bagaimana dia mengenakan rok. Dia sangat konyol sehingga dia mengenakan rok dan bahkan berbohong kepada Yang Hu. Ada apa denganmu? Ketika Guan Po sangat kecewa, sebuah mobil super berhenti di tanda berhenti, dan sebuah suara yang sangat sembrono terdengar, si cantik ini. Siapa yang kamu tunggu? Pacar, aku sedang menunggu hantu. Melihat pendatang itu, semua pikiran kacau di benak Guan Po terlempar begitu saja. Pemuda di dalam bas itu tertawa dan kemudian bertanya, apakah kamu menunggu hantumu yang sudah mati? Jika hantu itu tidak menunggu, bagaimana dengan pacarnya? Petik 2. Guan Po mendengus, lalu membuka pintu dan masuk ke dalam mobil sport. Kemana kamu akan membawaku kali ini? Jika ini masih tempat yang elegan, aku menyarankan kamu untuk mati lebih awal. Sambil mengangkat bahu, Piper berpura-pura menjadi Wuna. Lagi pula, aku tidak akan pernah tertarik dengan hal semacam itu. Ayolah, aku tahu kamu tidak tertarik dengan tempat seperti itu. Usai menepuk kemudi, pemuda di mobil itu tampak bersemangat. Kali ini, tempat aku membawamu benar-benar mengasyikkan. Menurutku, membiarkanmu memakai rok kali ini adalah suatu kesalahan. Ah, mendengar ini, Guan Po tertegun, tetapi pengemudi muda itu tidak memberi kesempatan pada Guan Po untuk menyesal. Akseleratornya meraung, dan mobil sport merah Suan itu terbang seperti banteng. Setelah mobil sport itu pergi, seorang pria kekar dan seorang pria muda yang seimbang namun pucat muncul di sudut jalan. Sepertinya kali ini, orang ketiga telah sepenuhnya memahami hati Guan Po. Baru saja Feng Dazuang melihat keintiman di antara mereka dari awal hingga akhir. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia bahkan tidak bisa memikirkan bagaimana dia menjinakkan wanita yang lebih dari pria sejati. Ini lebih kuat dari pelatih hewan itu, bukan? Apakah kemampuan Lao San baru saja meledak? Jika dia tidak bisa, mengapa saya harus mendanai dia untuk menjemput gadis? Chen Hao, yang tidak memiliki darah di wajahnya, terbatuk 2 kali. Sekarang langkah pertama telah selesai, dan langkah selanjutnya terserah Anda. 2 cedera berturut-turut telah mempengaruhi Chen Hao, yang selalu dalam keadaan sehat. Banyak masalah terlihat dari corak Chen Hao. Wajahnya tidak berdarah dan bibirnya putih. Keseluruhan orang tampak kosong dan tidak bisa kosong lagi. Jika Chen Hao tidak berulang kali menekankan kepada dokter bahwa dia dapat bertindak normal, dokter tidak akan pernah membiarkan Chen Hao pergi. Namun, meskipun dokter telah menyetujui bahwa Chen Hao dapat meninggalkan rumah sakit, He Miao dan sekelompok rekan wanita di perusahaan meminta Chen Hao untuk beristirahat di rumah sakit untuk jangka waktu tertentu. Wanita yang tidak pernah bisa mencapai kesepakatan dalam hal lain secara mengejutkan bersatu kali ini. Biasanya Chen Hao akan senang tidur dan bangun sambil tersenyum. Tetapi pada saat kritis ini, Chen Hao harus menyelinap keluar tanpa memberitahu beberapa wanita. Kapten, saya sama sekali tidak punya masalah, tapi tubuh Anda, jika Anda ikut dengan saya, benarkah tidak ada masalah? Melihat wajah pucat Chen Hao, Feng Dazuang juga sangat khawatir dan bertanya. Alhasil, Chen Hao menamparkan kepala Feng Dazuang dengan backhandnya. Apa, aku belum memberimu pelajaran selama beberapa hari. Apakah kamu mulai tidak menyukaiku? Setelah ditegur oleh Chen Hao, Feng Dazuang pun terdiam dan tidak berani berbicara lagi. Sambil mendengus, Chen Hao melanjutkan, di mana pria yang kamu bawa? Di mana mereka semua? Biarkan mereka bersiap malam ini. Aku akan pergi bersamamu dan mencoba mengambil semua ladang yang dicakup oleh Yang Hu dalam satu gerakan di malam. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, wajah Chen Hao juga memancarkan warna yang tajam. Yang Hu, yang telah lama menjadi bos kota Xinhe,
membutuhkan seseorang untuk membunyikan alarm untuknya, dan kemudian mengingatkannya bahwa kota Xinhe akan berganti pemiliknya mulai sekarang. Mereka semua menunggu di distrik Jiangbei. Kita tidak akan berperang melawan ladang Yang Hu malam ini. Bidang yang tertutup sangat berbeda dengan bidang yang ada di bawah spanduk. Sebagian besar ladang tertutup membayar biaya perlindungan kepada Yang Hu, dan kemudian bekerja di bawah Panji Yang Hu, seperti geng yang mengawasi ladang. Dan bidangnya terdiri dari dua konsep. Ladangnya memiliki saham Yang Hu dan merupakan sarana yang digunakan Yang Hu untuk mengumpulkan dana. Menurut gagasan Feng Dazuang, jika orang-orang ini ingin melakukannya, mereka harus menguasai bidang Yang Hu sampai akhir. Tidak mungkin membawa banyak pengaruh pada Yang Hu jika kita hanya mengambil bidang yang dicakup oleh Yang Hu. Kamu harus makan satu suap sebelum bisa makan. Kamu harus berjalan selangkah demi selangkah agar tidak terjatuh. Kalau kamu memotong daging dengan pisau tumpul, sakit kalau dipotong dengan pisau. Chen Hao tidak menjawab pertanyaan Feng Dazuang secara langsung. Sebaliknya, dia menggunakan dua peribahasa. Meskipun Feng Dazuang terlihat agak kaku, otaknya tidak berputar terlalu lambat, jadi dia tidak perlu mengingatkannya lagi, jadi dia segera memahami apa yang dikatakan Chen Hao. Ketika dia mengulurkan tangan untuk menghentikan taksi, Feng Dazuang berkata dengan penuh semangat, apakah kita harus bekerja keras untuk merebut tempat Yang Hu mau? Kamu bisa melihatnya jika kamu menurunkan semuanya. Chen Hao menamparkan Feng Dazuang lagi. Dengan sedikit usaha kali ini, Feng Dazuang tidak merasakan banyak hal, tetapi Chen Hao merasakan kedutan. Serangan diam-diam malam itu, panah otomatis menembus paru-paru Chen Hao, luka dalam tidak dapat dipulihkan dengan mudah, dan sekarang, hanya 3 hari telah berlalu sejak serangan diam-diam malam itu, mengandalkan pemahaman Chen Hao tentang tubuhnya. Setidaknya diperlukan waktu setengah bulan agar tubuh pulih sepenuhnya. Jika tidak ada hal lain, bukan tidak mungkin bisa pulih secara perlahan, namun kini tidak ada waktu. Saya tidak ingat siapa yang mengatakan itu. Waktu selalu berlalu begitu saja. Chen Hao dapat memahami arti kalimat ini dengan baik sekarang. Malam hari, konon, di sebuah hotel kecil di distrik Jiangbei. Ini bukan waktu yang paling sibuk, tetapi hotel kecil ini penuh sesak. Selain 20 pria kuat di kamar pribadi hotel, sebagian besar orang di hotel adalah anak muda, dan wajah mereka bahkan berwarna hijau. Di mana kamu menemukan anak-anak kecil ini? Masih sangat muda, apakah kamu yakin mereka tidak akan mendapat masalah? Begitu dia memasuki hotel, hal pertama yang dilihat Chen Hao adalah anak-anak muda yang tidak ada di hotel. Hampir seketika, Chen Hao mengerutkan kening. Melihat wajah Chen Hao yang tidak benar, Feng Dazuang dengan cepat menjelaskan, anak laki-laki ini semua adalah orang-orang kejam yang telah melihat darah, meskipun mereka masih muda. Mereka dikirim oleh orang-orang yang tinggal di luar negeri. Mereka berkata bahwa mereka seharusnya diajari. Selanjutnya, terserah mereka apakah mereka berhasil atau tidak. Terus terang, sekelompok besar cadangan. Alis Chen Hao terentang ketika dia menyebut orang-orang yang masih di luar negeri. Kemudian dia memasang ekspresi tak berdaya, mereka pikir aku tidak ada hubungannya. Ayo bantu mereka berlatih. Saya tidak bisa mengatakan itu. Bukankah kita kekurangan orang? Feng Dazuang tersenyum kering. Jika dia tidak menyombongkan diri bahwa dia ingin menunjukkan kepada orang-orang itu kemampuannya, bagaimana dia bisa menjadi lelaki tua dengan begitu banyak anak laki-laki berburu? Bagaimana dengan orang-orang di dalam? Mendengar berita di luar, semua orang di ruang pribadi keluar dari dalam. Begitu orang kuat nomor 20 muncul, suasananya menjadi berbeda. Melihat orang-orang ini, Chen Hao memandang Feng Dazuang dengan rasa ingin tahu, di mana kamu menemukan orang-orang itu? Bukankah itu terlihat seperti tentara bayaran? Faktanya, sangat mudah untuk menilai tentara bayaran dan gangster jalanan. Lihat saja kulit telanjang mereka. Kebanyakan gangster jalanan dan petarung meninggalkan bekas luka di bahu, pergelangan tangan dan paha mereka, yang akan membentuk bekas luka dalam jangka waktu yang lama. Tapi tentara bayaran akan secara sadar melindungi pergelangan tangan dan bahu mereka. Kalaupun ada bekas lukanya, akan muncul di dada, leher, atau kepala. Jadi saat dia melihat mereka, Chen Hao memutuskan bahwa mereka bukanlah tentara bayaran, tetapi beberapa orang tua, atau geng preman. Orang-orang ini dikirim melalui bintik matahari. Katanya kamu harus berlarian dengan luka di tubuhmu. Kalau orangnya sedikit, dia tidak nyaman. Feng Dazuang baru saja mengucapkan sepatah kata dan dihentikan oleh Chen Hao.
Tak berdaya menggelengkan kepalanya, hati Chen Hao malah naik arus hangat. Bintik matahari orang ini bukankah yang paling takut mati? Bagaimana Anda bisa menjamin keselamatan orang-orang ini ketika Anda mengirimkannya kepada saya? Petik 2. Terkadang, ini tidak seperti minum bersama atau berkelahi bersama. Saudara bisa saling percaya dan menjual hidup mereka satu sama lain. Tak perlu ditanyakan, hanya dengan melihat ekspresi dan gerakan halus angka 20, Chen Hao dapat menyimpulkan bahwa orang-orang ini pasti jadilah orang paling elit di bawah tangan bintik matahari, dan bintik matahari yang paling takut mati memberikan orang-orang penyelamat nyawanya kepadanya. Apalagi yang perlu Anda katakan? Da Zuang, tutup pintunya, pergi ke kerumunan dan berkata, saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya Chen Hao, bos yang harus Anda ikuti sejak lama. Saya tidak tahu apa pendapat Anda tentang saya, tapi saya harap Anda dapat melakukan yang terbaik malam ini. Apa yang kamu punya setelah semuanya selesai? Datanglah kepadaku jika kamu mempunyai pertanyaan. Chen Hao berkata, tidak peduli di negara bagian mana orang-orang ini berada, dia langsung melambaikan tangannya, tujuan malam ini, semua tempat di distrik Jiangbei. Kita hanya punya waktu 1 malam untuk menduduki tempat-tempat ini. Jika kita bisa menjatuhkannya, maka kita akan punya modal untuk berumah tangga di masa depan. Jika kita tidak bisa menjatuhkannya, dari mana kita berasal? Kemana kita kembali? Petik 2. Bagian kedua dari kalimat ini ditujukan untuk anak laki-laki berbulu ini. Karena orang-orang ini dikirim oleh orang-orang dari luar negeri, kesetiaan tentu saja tidak perlu dipertimbangkan, tetapi Chen Hao khawatir mereka akan mengendur, jadi dia menyebutkannya sedikit. Namun, setelah Chen Hao selesai, dia merasa seolah-olah dia telah mengatakan sesuatu yang berlebihan, karena anak-anak muda menatapnya dengan tatapan fanatik di mata mereka, seolah-olah para penggemar telah melihat bintang favorit. Mereka agak tidak terduga, Chen Hao mengulurkan tangan dan menarik Feng Da Zuang di depannya. Ada apa dengan orang-orang ini? Bagaimana perasaanmu aneh saat menatapku? Kamu tidak tahu itu, kan? Berbicara tentang ini, Feng Da Zuang pertama kali tertawa. Saya tidak tahu apa yang dikatakan orang-orang itu ketika mereka melatih orang-orang ini di luar negeri, tapi saya rasa itu pasti karena tindakan heroik Anda atau semacamnya. Setelah datang ke Tiongkok, mereka selalu ingin melakukannya sampai jumpa. Sekarang mereka puas dengan rasa ingin tahu mereka. Apakah aneh melihat matamu? Kali ini, Feng Da Zuang belajar menjadi pintar. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia berlari ke satu sisi dengan tergesa-gesa. Ketika Chen Hao meraih Feng Da Zuang, dia menamparnya ke udara. Apakah kamu buruk di dalamnya? Saya berkata, bagaimana orang-orang ini memandang saya seperti seekor anjing hutan melihat seorang wanita cantik. Suara Chen Hao tidak terkendali, sehingga semua orang di tempat kejadian mendengarnya dengan jelas. Ketika mereka melihat Chen itu Hao sangat mudah didekati, anak-anak muda tertawa. Dan wajah lebih dari 20 orang yang dikirim oleh bintik matahari juga berubah. Bagi para preman yang sering menjilat darah di ujung pisau, apakah mereka bisa menjadi bos yang baik atau tidak akan berdampak luas? Jadi suasana hati orang-orang ini menjadi lebih buruk, tetapi Chen Hao tidak memperhatikan ekspresi mereka. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan memberikan perintah terakhir, sekarang, ayo pergi. Sekelompok orang meninggalkan hotel, kemana harus pergi? Siapa yang mengatakannya? Jika Anda ingin menyalahkan Yang Hu, Anda hanya bisa menyalahkan dia karena terlalu percaya diri. Anda pikir Anda bisa tenang setelah menjadi pemimpin dunia bawah di kota Xinhe. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menatap posisinya. Berapa banyak orang yang ingin menjatuhkannya. Hari ini, hanya saja Chen Hao memulainya lebih awal. Menurut keadaan Yang Hu, cepat atau lambat, dia akan bertemu seseorang yang akan menariknya dari kudanya. Ngomong-ngomong, dia seharusnya beruntung bisa bertemu Chen Hao, bukan?